Ya, baik, ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan memulai uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa sama-sama bermuajahah secara virtual, yang dimana pada forum kita pada pagi hari ini kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan-keberkahan, dan di antara keberkahan yang ingin kita raih pada pagi hari ini adalah keberkahan dari waktu ya. Karena mungkin pada hari ini ada sebagian teman-teman yang masih tertidur gitu ya. Karena ini hari Ahad, ada acara yang namanya dendam tidur pagi. Atau juga mungkin di sini masih ada teman-teman yang asyik bermain game gitu kan, seharian penuh. Katanya hari Ahad itu adalah hari push rank nasional gitu kan. Atau ada yang masih melakukan hal-hal yang lainnya gitu, entah itu menuntut ilmu dan sebagainya. Dan untuk teman-teman yang berkumpul pada pagi hari ini, insya Allah teman-teman termasuk ke dalam kategori orang yang menggunakan waktunya sebaik mungkin. Karena kita pada kesempatan hari ini, insya Allah kita tidak akan membahas sesuatu yang sia-sia. Tetapi di sini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana caranya kita sebagai penuntut ilmu untuk dapat memaksimalkan potensi kita agar kita dapat menyerap ilmu dengan sebaik mungkin dan juga mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana semua itu tentunya butuh wasilah gitu kan. Untuk mengangkat kejahilan dari diri kita ini kita butuh wasilah, di antaranya adalah dengan cara belajar. Dan di antara wasilah belajar yang mungkin teman-teman ketahui ya, ada cara banyak. Di antaranya adalah bisa dengan cara mulazamah, bisa dengan ikut kajian kitab, bisa dengan belajar di pesantren, dan juga belajar di universitas. Dan di antara universitas di Indonesia yang terkenal telah melahirkan berbagai macam ulama gitu ya, sudah terbukti mencetak kader ulama yang berdakwah di Indonesia adalah kampus LIPIA, yaitu dalam bahasa Arabnya nama aslinya Jami'atul Imam Muhammad ibni Saud, atau kadang-kadang disebut Saud atau Saud ya. Dua-duanya bisa. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, jadi pada kesempatan ini perkenalkan saya Rafif Kamal yang akan menjadi moderator dan juga MC sekalian pada acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, tanpa berpanjang kalam, di sini Ana akan membacakan CV singkat dari pembicara kita yang insya Allah akan sharing kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Akan saya bacakan CV singkat beliau. Nama beliau adalah Miqdar Qur'ani, lahir di Lamongan 24 Mei 1997, sekarang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, domisili Jakarta Selatan, sekarang sedang duduk di semester 7 kampus LIPIA Jakarta. Dan juga teman-teman bisa menghubungi beliau melalui berbagai macam sosial media, di antaranya Facebook Miqdar Qur'ani atau Instagram @miqdarq. Lewat pendidikan, Ustadz Miqdar ini menempuh pendidikan di SDN unggulan Jetis 3 Lamongan, MTSN Model Babat, MAN 3 Malang, dan sekarang di LIPIA Jakarta. Beliau memiliki berbagai macam prestasi, di antaranya juara 1 Olimpiade PAI Semalang Raya, juara 2 Olimpiade Sejarah Kebudayaan Islam se-Jawa Timur,
dan berbagai macam perlombaan lainnya ya. Dan sekarang beliau aktif di berbagai macam lembaga dan juga organisasi, di antaranya menjadi staf pengajar Ma'had Ali IQF ya, Indonesia Quran Foundation, dan juga founder dari komunitas literasi gelar tikar. Wah, nanti mungkin Ustadz Mikdal ini ya bisa sedikit menjelaskan apa itu komunitas gelar tikar gitu kan? Apakah kita gelar tikar lalu makan-makan dan piknik-piknik? Apakah gelar tikar buat jualan saat di pinggir jalan gitu kan? Ini mungkin teman-teman masih belum paham nih apa itu gelar tikar ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, itulah biografi singkat dari profil Ustadz Mikdal Qur'ani yang insya Allah akan membersamai kita pada kesempatan pagi hari ini. Sampai sebelum itu, sebelum kita masuk ke acara inti kita, di sini saya ingin sedikit membuat ini ya, gambaran kepada teman-teman semua. Terkhusus kepada tolibat gitu ya, atau kita katakan akhwat, itu memang banyak sekali akhwat-akhwat itu yang bermimpi untuk bisa kuliah di Arab Saudi gitu kan. Karena di sana teman-teman bisa bertemu dengan ulama-ulama dan juga bisa melaksanakan haji dan umroh dan mendapatkan berbagai macam hal-hal positif lainnya di Arab Saudi. Tapi seperti yang kita ketahui, untuk akhwat itu, untuk dapat kuliah di Saudi itu punya satu syarat yang menjadi momok bagi hampir semua akhwat yang ingin kuliah di Saudi, yaitu adalah harus adanya mahram. Itu ya. Itu adalah satu poin yang saya lihat selalu menjadi momok bagi akhwat-akhwat dalam artian jadi seperti seolah-olah kuliah di Saudi itu adalah angan-angan belaka gitu. Setelah melihat syarat mahram, nggak ada paman di sana, kakak nggak ada, adik nggak ada, bapak di Indonesia gitu. Dan hanya sedikit sekali akhwat-akhwat yang mempunyai mahram untuk bisa kuliah di Arab Saudi. Dan itu biasanya kadang-kadang suaminya atau kakaknya, pamannya, dan sebagainya. Nah, tapi di balik semua hal yang tadi saya sampaikan, Allah Ta'ala memberikan satu jalan kepada khususnya para tolibat ya, yang akhwat yang ingin kuliah di Saudi dengan cara lain, yaitu apa? Saudi mendatangkan dirinya ke Indonesia gitu dengan membuka kampus Lipia yang dimana Masya Allah ya, kita ketahui sekarang di Lipia itu dulu saat berdiri Lipia itu hanya ada prodi adat saja, dan juga ketika ada prodi syariah pada tahun 87 itu hanya ada tulab saja, ikhwan saja yang bisa kuliah di prodi syariah Lipia. Tapi semenjak tahun kurang lebih 1430 Hijriah kalau tidak salah, itu sudah ada alumni akhwat syariah Lipia, di mana berarti akhwat pun sudah bisa kuliah S1 di Lipia. Dan sekarang alhamdulillah akhwat bisa kuliah S1 di Lipia, merasakan 3 prodi S1 atau Idat Lughawi yang dimana mungkin secara fisik belum bisa kuliah di Saudi gitu, tapi secara nyata bisa merasakan kuliah langsung di kampus yang dikelola oleh Arab Saudi. Dan ini mungkin adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan untuk tulab, tentunya banyak sekali dari tulab yang juga bermimpi untuk kuliah di Lipia gitu kan. Karena memang kita bisa lihat di Lipia ini ada satu hal yang membedakan dengan kampus-kampus lain, yaitu bahasa pengantarnya gitu kan. Kalau di kampus lain itu ada teman saya berkisah dia bukan sekolah, beliau kuliah di salah satu universitas Islam negeri ternama di Indonesia gitu. Di Fakultas Dirosat Islamiyah. Itu pengantarnya bahasa Arab katanya gitu kan. Nah, beliau berkata, beliau ini ya, mahasiswa terbaik di angkatannya. Beliau berkata, kalau di FDI, di Dirosat Islamiyah di kampusnya itu pengantarnya bahasa Arab gitu. Tapi ketika suatu titik di mana dosen menjelaskan dengan bahasa Arab dan mahasiswanya nggak paham, itu ujung-ujungnya mahasiswa minta gini, Syekh, Ustadz, tarjim. Dan ujung-ujungnya adalah dosennya mengajar dengan bahasa Indonesia gitu ya. Ini di salah satu kondisi, kasus saja gitu. Nah, di sini kita bisa melihat kalau di LIPI itu nggak bisa kayak gitu. Kita nggak paham, tidak ada yang namanya tawar-menawar kepada Syekh untuk menerjemahkan kepada bahasa Indonesia. Karena Syekhnya juga tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi kalau di kampus UIN kan ini ya, sebagian pengajarnya itu orang Indonesia. Nah, ini adalah hal-hal yang membedakan Lipia dengan berbagai macam kampus Islam yang berada di Indonesia.
dan tentunya insya Allah Ustadz Mikdad akan memaparkan lebih banyak lagi terkait hal tersebut. Tapi sebelum itu kita ingin menyapa dulu Ustadz Mikdad yang sudah hadir di depan kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum lagi di mana Ustadz? Itu kayaknya pemandangannya batu-batunya itu kayak bukan di Jakarta Ustadz ya? Ya, ini anak di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Masya Allah. Lagi acara apa Ustadz? Lagi ada ini ya, kegiatan ini ya? Ini lagi apa? Jadi ini. Afwan Ustadz, tadi sedikit terputus. Ini apa, menjadi pengajar sekarang di Mahat Ali IKF. Oh, Masya yang Allah, bertempat ya. di Sukabumi. Mahat Ali itu sekelas ini Ustadz ya, kampus ya? Iya, rintisan kampus insya Allah. Oh gitu kan. Ini lihat coba, masa mahasiswa belum lulus ngajar di kampus gitu kan? Itu Ustadz ya? Masya Allah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah salah satu hal-hal unik ya yang dapat kita temukan gitu dari mahasiswa Libya gitu. Ini belum lulus dari Libya tapi udah ngajar di Mahat Ali gitu kan, Masya Allah. Tabarakallah. Toib, tanpa saya berpanjang kalam dan juga seperti Ustadz Mikdad sudah siap Ustadz ya. Semoga sinyalnya lancar Ustadz ya, karena memang Sukabumi itu ini ya, mungkin daerahnya asli, jadi semoga sinyalnya juga turut ini ya, dapat menjadi sinyal yang baik. Oke, dan juga kita berharap kepada teman-teman semua di sini untuk tidak membuka kameranya ya, untuk off cam, terkhusus untuk akhwat ya, tolong untuk off cam. Nah mungkin juga di sini teman-teman ada yang protes gitu, Ustadz, kok kita di sini ikhwan sama akhwat itu digabung gitu kan? Bukannya ini ikhtilat, nah gitu. Nah ini kalau teman-teman semua ketahui, di Libya itu yang namanya Zoom meeting seperti ini, dosen mengajar, dan di dalam Zoom yang terdapat tulab dan tolibat itu adalah hal yang sangat biasa gitu. Hal yang sangat biasa, tetapi kita tidak menemukan masalah di situ. Mengapa? Karena memang di situ kita harus sama-sama mengetahui tentang adab gitu ya. Adab bagaimana ketika kita sedang online. Jadinya yang akhwat off cam gitu kan. Yang ikhwan open cam bila diminta dosen dipersilakan gitu kan. Jadi kita tidak mempersoalkan hal ini gitu. Bagaimana kembali kepada kita masing-masing dapat menjaga adab kita, dapat menjaga sikap kita ketika kita sedang bersama-sama masuk di Zoom meeting ini. Dan juga kami berharap kepada kita semua untuk bisa memperhatikan apa yang Ustadz sudah sampaikan. Dan juga poin di sini yang ingin saya sampaikan lagi, ada hal yang membedakan ya Ustadz Mikdad dengan yang lainnya gitu. Karena memang Ustadz Mikdad ini beliau itu background-nya itu bukan dari santri pesantren yang 24 jam itu hidup dengan musyrik, yang 24 jam itu hidup dalam satu lingkungan yang sangat terkondisi gitu kan. Tapi beliau itu adalah siswa MAN, Madrasah Aliyah Negeri, yang tidak seintensif pesantren, tapi dengan izin Allah beliau bisa masuk ke Libya. Dan juga kita lihat di sini memang Libya itu ada yang bertanyakan, apakah Libya itu menerima siswa dari pesantren saja? Jawabannya tidak. Itu kan jawabannya tidak pesantren saja. Ada beberapa kawan-kawan kita alumni SMA gitu kan itu bisa diterima di Libya, atau alumni Madrasah Aliyah diterima di Libya. Di antaranya adalah Ustadz Mikdad Qur'ani. Baik, tanpa panjang kalam lagi, sekarang kepada Ustadz Mikdad Qur'ani, waktu kami persilakan. Fa'alaihi fatafadhul masyhura. Halo Ustaz. Oke. Waalaikum bitahiyatil Islam, tahiyya mubarakah, tahiyya lil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada
pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat ya. Kesehatan sebuah nikmat yang harus benar-benar kita syukuri pada masa-masa sekarang ini. Ya, pandemi corona yang semakin mengganas tentu harus membuat kita banyak-banyak bersyukur karena kita masih diberi kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yang dengan perjuangan dan pengorbanannya, alhamdulillah kita dapat merasakan nikmatnya iman, Islam dan ihsan. Sebelumnya Ana ucapkan terima kasih ya kepada ITAF, Institut Tafakuh, yang dari awal pendiriannya sebagai lembaga persiapan untuk diterima di Timur Tengah ataupun universitas yang memiliki cabang di Indonesia dan lain sebagainya, itu kemudian mengadakan sebuah agenda, sebuah seminar yang sangat bermanfaat seperti ini, dan kemudian mampu relevan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi. Karena jujur saja banyak sekali lembaga-lembaga bimbingan untuk masuk LIPIA atau untuk masuk Timur Tengah dan lain sebagainya. Akan tapi dikarenakan mereka tidak bisa relevan, tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi dan lain sebagainya, akhirnya perlahan mereka kolaps, mereka menurun, dan jumlah alumninya, jumlah pesertanya, jumlah peminatnya itu kemudian juga ikut menurun. Akan tapi di sini ITAF dengan berbagai inovasi dan kreativitasnya mengadakan bimbingan intensif masuk Universitas Timur Tengah, kemudian mengadakan seminar-seminar bermanfaat seperti ini, yang tentunya ini sangat membantu bagi teman-teman semua yang ingin diterima di Universitas Timur Tengah, khususnya LIPIA Jakarta, yang di situ tentu ketika memasuki masa pandemi seperti ini, itu akan semakin susah bagi diri-diri kita untuk mampu mengakses secara offline. Akan tapi di sini kita diberikan sebuah wadah secara online yang di situ semoga bisa bermanfaat bagi kita bersama. Ya, Wafilat, ini adalah materi yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang jurus ampuh ya, anti mainstream masuk ke LIPIA. Gitu. Ustadz, Afwan memotong. Ini share screen-nya coba Ustadz antum share ulang lagi. Oh iya. Tadi sedikit ini terpencet. Iya, untuk Ustadz Rafif selaku moderator, mohon diizinkan ya. Ini sekarang disable lagi. Oh gitu. Untuk share screen. Ya. Oke, tapi kami meminta tolong kepada peserta semua untuk tadi ya tidak mencoret-coret, tidak mencoba-coba, tidak ada ini ya hal yang tadi itu. Tadi saya sedikit ubah karena seperti itu. Oke. Coba Ustadz Mikdad silakan. Oke, alhamdulillah sudah Ustaz. Iya, sudah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, jurus ampuh anti mainstream meraih beasiswa LIPIA. Waduh, namanya aja udah benar-benar bergainingnya tinggi gitu ya, nilai jualnya tinggi dari segi pemilihan tema gitu. Dan semoga Ana bisa menjawab ekspektasi dari ITAF Talk gitu ya, dan juga teman-teman semua untuk membahas tentang kiat-kiat bagaimana kemudian dapat diterima di LIPIA Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya anak kemudian alumni dari Madrasah Aliyah Negeri, yang memang di situ secara pendidikan agama itu tidak seintens pesantren-pesantren, pondok-pondok yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, Madrasah Aliyah Negeri tentu juga memiliki pembelajaran-pembelajaran agama. Akan tetapi mayoritas dari Madrasah Aliyah Negeri itu malah kebanyakan lebih fokus kepada ilmu-ilmu umum. Itulah mengapa kemudian mereka juga berlomba-lomba untuk meraih medali KSM, kompetisi sains madrasah, atau OSN, Olimpiade Sains Nasional, dan lain sebagainya. Disinilah kemudian yang menjadi background Ana di awal gitu ya, yang nantinya mungkin bisa menambah cara pandang teman-teman untuk melihat kira-kira untuk masuk LIPIA, apakah kemudian harus dari pesantren? Untuk masuk LIPIA, apakah benar-benar harus bisa bahasa Arab? Untuk masuk LIPIA, apakah harus benar-benar hafal Quran? Dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah jauh gitu ya,
Mari bersama-sama untuk ya, menambah keberkahan agenda pada pagi hari ini, yaitu dengan menyertakan sabda dari Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik sepanjang sejarah. Hadis ini, ana yakin teman-teman semuanya sudah hafal, baik susunan hadis secara panjang maupun pendek. Karena hadis ini adalah potongan dari hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Asy-Syaibani nomor 2699 gitu. Mungkin teman-teman di sini sudah hafal matanya, bahkan mungkin sudah hafal syaratnya juga. Kan tapi di sini ya ana ingin sertakan kembali untuk kemudian dapat kembali memuhasabah, untuk kemudian dapat meluruskan niat-niat kita ketika kita ingin menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Banyak sekali hadis-hadis dan juga ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Tapi kalau menurut ana pribadi, dari berbagai hadis tersebut, itu kemudian semuanya kembali kepada satu hadis ini. Mengapa? Dikarenakan tentu ya berbagai kemuliaan dari seorang penuntut ilmu itu ujung-ujungnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga baginya. Maka di sini ya goal kita di dunia itu bukanlah kemudian untuk mencari kenikmatan duniawi, untuk kemudian menumpuk-numpuk harta dan lain sebagainya, akan tapi bagaimana kemudian kita menjadikan ya, berbagai aktivitas kita di dunia ini sebagai bekal kita menuju akhirat. Maka kalau ditanya ngapain kita belajar? Biar bisa masuk surga. Itu sangat visioner, karena kita ngomongin jangka panjang. Karena kita ngomongin jangka panjang. Tapi kalau kita ngomong seperti ini, kenapa kamu belajar? Biar diterima di Libya. Biar diterima di Libya. Di situ kemudian ada niat yang kurang tepat ya. Mengapa? Dikarenakan ketika kita belajar, kemudian niat kita biar cuma bisa diterima di Libya, maka memiliki sebuah potensi besar ketika kita di Libya itu kita nggak serius ketika belajar. Karena goalnya itu udah terpenuhi. Oh ya udah, ini udah diterima di perbandingan mazhab syariah ya, di Jakarta gitu ya. Masya Allah gitu. Ya udah akhirnya ketika dia belajar, yang penting najih, yang penting lulus. Ketika dia belajar, yang penting kemudian nggak rosip lah. Yang penting di setiap matkulnya nggak ada yang nggak ada yang nggak lulus, semuanya lulus gitu. Nah tentu di situ adalah niat yang hina ketika kita akan menuntut ilmu. Dikarenakan niat kita itu sangat sempit, sangat pendek. Hanya diterima di Libya. Apalagi jika kemudian niat-niat yang lain, ya, yang sifatnya memang sejak awal tidak tepat. Gitu. Kenapa kamu menuntut ilmu? Biar kemudian membuat para akhwat terpesona misalnya. Dan kemudian agar bisa menikahi akhwat yang soleha, bla 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 dan lain sebagainya. Nah tentu sejak awal ini niatnya sudah salah. Niatnya sudah salah. Yang kemudian maka jika kemudian kita ditanya, apa niat kita untuk menuntut ilmu? Surga. Mengapa memilih surga? Dalam rangka untuk ya, visi jangka panjang kita, tujuan jangka panjang kita, untuk kemudian dapat benar-benar menuntut ilmu, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dari lahir sampai meninggal dunia. Hadis inilah ikhwah fillah rahimakumullah yang kemudian ya Afan sebelumnya ada teman. Jadi hadis inilah teman-teman sekalian yang kemudian memotivasi ya generasi terbaik salafus soleh gitu ya, sahabat tabiin dan tabiin dan kemudian generasi-generasi yang datang selanjutnya untuk menuntut ilmu secara jangka panjang, menuntut ilmu dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Di sini kita mengambil sebuah contoh seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat yang juga periwayat hadis gitu ya. Beliau meriwayatkan 1540 hadis. Dan kalau di klasemen periwayat hadis terbanyak, beliau nomor 6. Setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah binti Abu Bakar, dan Abdullah bin Abbas.
Jadi beliau adalah seorang periwayat hadis yang beliau riwayatkan itu terhitung banyak karena masuk klasemen 6 besar sahabat dengan riwayat hadis terbanyak. Jabir bin Abdullah ini rahimakumullah pernah suatu kali ingin meriwayatkan sebuah hadis gitu. Ingin mencari kebenaran sebuah hadis dan beliau ingin meriwayatkannya. Maka kemudian beliau mencari-cari sahabat yang dulu pernah mendengarkan hadis yang beliau cari ya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ternyata ketika itu ya, sebagaimana teman-teman ketahui, wilayah Islam itu meluas. Apalagi ketika zamannya Umar bin Khattab, ada Al-Futuhat Al-Islamiyah, umat Islam menaklukkan berbagai wilayah, sampai kemudian menaklukkan seluruh wilayah Persia dan sebagian wilayah Romawi. Akhirnya sahabat ini diketahui beliau kemudian pindah bertempat tinggal di Syam. Ya, Syam itu luas ya. Kalau sekarang ada tersebar di 4 negara. Syam itu gabungan dari Suriah, Palestina, Lebanon, dan Irak. Nah, teman-teman sekalian, disinilah kemudian sahabat yang ingin ditemui oleh Jabir bin Abdullah ini berada di Syam. Dan kemudian beliau berada di Hijaz, berada di Madinah. Karena beliau sangat ingin menuntut ilmu, sangat ingin meriwayatkan hadis yang beliau cari, akhirnya beliau menempuh perjalanan yang ketika dihitung dengan durasi waktu itu setara dengan 1 bulan jalan kaki. Dilakukan oleh seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Karena apa? Karena surga yang ingin beliau dapatkan sebagai bentuk pemuliaan kepada penuntut ilmu. Ada juga kisah yang menarik dari seorang ulama madhab ya. Beliau bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang ulama dari madhab Hanafi. Madhab Hanafi, madhab yang kalau pada hari ini itu menjadi madhabnya orang-orang Turki dan sebagian besar negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Pakistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, Abu Yusuf ini itu di akhir hidupnya itu beliau ternyata bukan yang sakit-sakitan kemudian meninggal. Bukan yang kemudian pensiun dari dunia pendidikan kemudian meninggal, enggak. Tapi ternyata beliau menjabat sebagai mufti bahkan di 3 kepengurusan khalifah dinasti Abbasiyah, ada Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rasyid. Itu kemudian beliau meninggal dalam kondisi sedang membahas sebuah permasalahan fikih. Jadi pernah beliau itu ketika sedang sekarat mau meninggal nih teman-teman. Beliau itu kemudian memanggil salah satu muridnya yang bernama Ibrahim bin Jarrah. Kemudian beliau berdiskusi dengan Ibrahim bin Jarrah. Beliau kemudian berdiskusi dengan melemparkan sebuah pertanyaan. Nah, inilah hebatnya mazhab Hanafi ya. Jadi mazhab Hanafi yang kemudian didirikan oleh Imam Abu Hanifah gitu ya. Yang kemudian muassis utamanya Imam Abu Hanifah. Itu yang membedakan dengan mazhab-mazhab yang lain adalah jadi para murid itu bukan menulis apa yang dikatakan oleh guru. Akan tetapi para murid berdiskusi langsung bersama para guru. Jadi teknisnya itu Imam Abu Hanifah punya satu permasalahan, dilemparkan ke majelis. Ya, di situ kemudian ada Abu Yusuf, ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ada para ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, dan lain sebagainya. Mereka kemudian berdiskusi sampai kemudian lahirlah sebuah pendapat mazhab. Pendapat mazhab dari Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi, itu memang mungkin seringkali dimarjuhkan oleh para ulama, seringkali dilemahkan oleh para ulama. Akan tapi dikarenakan hasil dari sebuah musyawarah yang sangat komprehensif menghadirkan seluruh pakar, akhirnya mazhab ini tetap lestari sampai sekarang. Dan itu dilakukan oleh Abu Yusuf di akhir kehidupannya bersama dengan salah satu muridnya yang bernama Ibrahim bin Jarrah. Ketika itu Abu Yusuf berkata kepada Ibrahim bin Jarrah, "Wahai muridku, tahukah engkau ketika ada orang yang sedang lempar jumroh, yang lebih baik baginya itu berdiri atau naik kendaraan, masyian aw raqiban." Ya, maksudnya berjalan, ya maaf. Posisi yang lebih afdal itu berjalan atau naik kendaraan, naik unta dan lain sebagainya. Disitulah kemudian Ibrahim bin Jarrah menjawab, "Raqiban ya syaikhi."
naik kendaraan wahai Syekh. Kemudian Imam Abu Yusuf itu menjawab, la ya tilmidhi, tidak wahai muridku. Sesungguhnya kondisi yang afdol itu ada rinciannya. Jadi ketika seorang itu berjalan dan dia niatkan ketika lempar jumroh itu untuk berdoa sekalian, ya bukan cuma lempar jumroh tapi juga diniatkan untuk berdoa di dekat tempat untuk lempar jumroh itu, maka disunahkan baginya, kondisi yang lebih baik baginya adalah berjalan. Akan tetapi jika ia hanya meniatkan untuk melempar jumroh tanpa berdoa, maka disunahkan lebih baik baginya untuk naik kendaraan agar kemudian tidak ada ziham, agar kemudian dia cepat untuk melangkah menuju proses-proses haji selanjutnya dan lain sebagainya. Kemudian ketika beliau selesai menjawab itu, ya teman-teman sekalian, beliau kemudian perlahan mulai kehilangan kesadaran dan kemudian beliau dicabut nyawanya oleh malaikat. Jadi bayangkan ya, akhir kehidupan seorang Imam Abu Yusuf dalam kondisi sedang diskusi fikih, ngomongin kondisi paling afdol ketika lempar jumroh itu berjalan atau naik kendaraan. Di sini teman-teman hakikat ya yang harus kita aplikasikan dari hadis ini gitu ya. Bukan hanya kita hafalkan, bukan hanya kita menerjemahkan, bukan hanya kemudian sering kita omongin di majelis ilmu, tapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Karena begitulah hakikatnya hadis dari Nabi Muhammad SAW yang harus memotivasi kita untuk kemudian memiliki masa depan yang cerah terkait dengan kehidupan di dunia ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, kita masuk ke pembahasan inti ya, pembahasan utama tentang Lipia Jakarta. Bagaimana kemudian jurus ampuh anti mainstream ya, Masya Allah, masuk Lipia Jakarta. Nah sebelumnya teman-teman mungkin Ana akan menyampaikan gitu, kenapa kemudian Ana pribadi memilih Lipia Jakarta. Mengapa kemudian tidak universitas lain yang ada di Indonesia? Karena kalau andaikan universitasnya di Indonesia, itu kan nanti lebih mudah untuk menyesuaikan dengan kondisi keislaman yang ada di Indonesia. Atau mengapa kemudian tidak universitas di Timur Tengah langsung? Nanggung banget, Bang. Katanya mau belajar langsung katanya mau belajar kepada para masyayikh dan dengan kitab-kitab Arab. Kenapa nggak sekalian ke pusatnya gitu? Ke Arab Saudi, atau ke Mesir, atau ke Sudan, atau ke Maroko, atau ke Mauritania misal, malah lebih hebat lagi dari segi hafalan gitu, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini, Ana akan menyampaikan 5 alasan mengapa memilih Lipia Jakarta. Yang pertama adalah cabang dari universitas senior di Arab Saudi. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama ya, karena pada zaman dulu di Arab Saudi itu kan yang namanya majelis ilmu itu belum berbentuk universitas. Jadi masih berupa halakoh mulazamah, baik itu di pelataran Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau kemudian rumah-rumah para ulama dan lain sebagainya. Akan tetapi kurang lebih pada kurun waktu 50-an ya, 1940 sampai 50-an itu terjadi modernisasi pendidikan yang ada di Arab Saudi. Dan kemudian salah satu hasil dari modernisasi pendidikan yang ada di Arab Saudi ini adalah lahirnya universitas pertama pada tahun 1950 yang bernama Universitas Ummul Qura. Bukan Muhammad bin Saud ya, Ummul Qura. Universitas Ummul Qura yang letaknya dekat dengan Masjidil Haram. Kalau tidak salah hanya sekitar 10 kilo dari Masjidil Haram. Jadi enak banget tuh kalau kuliah di Universitas Ummul Qura. Kalau mau umroh, kalau mau sholat ibadah di Masjidil Haram itu deket banget. Nah, universitas pertama, Universitas Ummul Qura. Dan kemudian lahir setelah itu universitas kedua ya, yaitu adalah Universitas Muhammad bin Saud University pada tahun 1953. 1953 lahir Muhammad bin Saud University, Universitas Muhammad bin Saud ya, yang kemudian menjadi pusat dari Lipia Jakarta. Jadi Lipia Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab,
adalah cabang dari Muhammad bin Saud University yang ada di Riyadh, Arab Saudi. Nah, di sini teman-teman dikarenakan Universitas Muhammad bin Saud adalah universitas kedua yang didirikan di Arab Saudi, maka begitulah yang namanya pendiri, yang namanya pendahulu, itu pasti memiliki keutamaan dan fadilah yang besar daripada generasi-generasi, atau kalau konteksnya di sini adalah universitas-universitas yang lahir setelahnya. Dikarenakan universitas senior, maka mereka memiliki pengalaman lebih banyak, memiliki keutamaan lebih banyak, dan lain sebagainya. Itulah mengapa Muhammad bin Saud ini ya, dari sisi pengembangan itu bahkan lebih daripada Universitas Ummul Qura. Terbukti Universitas Muhammad bin Saud kemudian membuka cabang, baik itu di Jepang, atau kemudian di Mauritania, atau kemudian di Indonesia pastinya, Lipia Jakarta, dan lain sebagainya. Meskipun ada juga universitas-universitas cabang yang kemudian sudah tutup, dikarenakan ada permasalahan politik dan lain sebagainya. Nah, karena ia juga universitas senior, maka melahirkan ulama-ulama senior juga. Syekh Abdullah Fauzan itu alumni dari Universitas Muhammad bin Saud. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau pengarang kitab Taudihul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram, itu juga alumni dari Universitas Muhammad bin Saud. Atau mungkin seorang ulama yang insya Allah tidak asing di telinga teman-teman adalah Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, yang kemudian beliau ya menyusun hadis-hadis yang terkait dengan zikir pagi petang. Zikir pagi petang, Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Itu juga alumni dari Universitas Muhammad bin Saud pusat, yaitu yang ada di Riyadh. Ada juga ulama-ulama lain, bukan cuma asli Saudi. Kalau asli Saudi juga ada Syekh Ait Al-Qarni yang menulis kitab La Tahzan, jangan bersedih. Juga ada Syekh Salman Al-Audah yang beliau juga penulis syarah dari Bulughul Maram, yang disebut-sebut ketika beliau berhasil menyelesaikannya sampai selesai, maka akan menjadi syarah Bulughul Maram terbaik kontemporer, dan ulama-ulama Arab Saudi yang lain. Ada juga ulama-ulama di luar Arab Saudi, ya, ada seperti Syekh Muhammad bin Hasan ya, Ad-Dadu dari Mauritania, kemudian ada juga Syekh Utsman Al-Khumais yang sekarang ada di Kuwait, kemudian ada juga orang-orang Indonesia gitu ya, seperti Ustadz Muslih Abdul Karim yang merupakan pakar tafsir yang dulu juga pernah mengajar di Lipia, Jakarta, dan juga ulama-ulama yang lain. Banyak sekali kemudian ulama-ulama yang menjadi alumni dari Universitas Muhammad bin Saud. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, beasiswa 100%. Nah, ini penting teman-teman ya, beasiswa 100%. Ya. Mengapa Anda sebut sebagai sebuah hal yang penting gitu ya? Dikarenakan yang namanya pendidikan itu memang mahal. Pendidikan itu mahal, dan kita sebagai seorang manusia harus menganggap ini sebagai hal yang wajar. Mengapa wajar? Dikarenakan ya semakin baik kualitas pendidikan, maka semakin mahal pula harga yang harus dikeluarkan. Seperti kalau teman-teman ada fakultas kedokteran ya, teman-teman tahu sendiri berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan gitu ya, ratusan juta untuk kemudian belajar di fakultas kedokteran gitu ya. Juga fakultas-fakultas yang lain yang tentu mengeluarkan uangnya tidak sedikit. Akan tapi Lipia Jakarta dan seluruh universitas yang ada di Arab Saudi itu semuanya gratis 100%. Bahkan kemudian kita digaji, kita mendapat mukafaah, kita mendapat uang saku bulanan gitu ya. Yang mungkin jumlahnya kalau zaman sekarang tidak terlalu banyak gitu. Akan tetapi di situ tentu harus kita sangat syukuri gitu. Karena beasiswa 100% gratis, kuliah di sana, kitab-kitab juga dikasih sama pihak kampus, dan berbagai keutamaan-keutamaan beasiswa lainnya. Nah, itulah kemudian kalau Arab Saudi sendiri ya, universitas-universitas di Arab Saudi gitu, itu semuanya full beasiswa. Mungkin kalau di Indonesia beasiswa terbatas gitu. Ada cuma di LPDP aja, atau kemudian dari perusahaan, lembaga-lembaga dan lain sebagainya. Tapi kalau di Lipia itu 100% gratis. Nah, kemudian yang ketiga ya, sistem mukoror dan dosen dari Timur Tengah. Nah, ini penting juga ya, wafila rahimakumullah. Karena kalau di Lipia itu yang menjadi sebuah nilai utamanya adalah bagaimana sistem taksilul ilmi,
sistem kajian kitab-kitab Turos itu kemudian masih dijalankan di Lipia, Jakarta. Maka muqarrar yang dipakai adalah kitab-kitab Turos gitu. Seperti contohnya Bidayatul Mujtahid, kitabnya yang dikarang oleh Ibnu Rushdi Al-Maliki, kitab fikih perbandingan 4 mazhab. Juga kemudian Nahwu misal memakai syarah dari Audahul Masalik ya, fi syarhi Alfiyati bin Malik gitu ya. Syarah dari Alfiyah bin Malik. Kemudian kitab Hadis Ahkam Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani. Kemudian tafsir Fathul Qadir ya. Al-Jami' baina fannai ar-riwayah wa dirayah fi tafsir karangan Imam Asy-Syaukani dan lain sebagainya. Jadi yang dipakai adalah kitab-kitab Turos atau mungkin terhitung ulama kontemporer yang memakai manhaj ulama-ulama salaf ketika menuliskan kitab. Nah, ini kemudian menjadi nilai utama juga di Lipia gitu. Bagaimana kemudian sekarang universitas-universitas di dunia gitu ya, di pengkajian-kajian agamanya itu kofes gitu. Mereka itu seakan-akan meloncat. Ada satu tahapan yang kemudian mereka lupakan ketika mengkaji ilmu agama. Mereka langsung fokus kepada hal-hal yang sifatnya diskusi, mengkritisi dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi tidak ada pengkajian yang mendalam dari sisi kapasitas yang harus kita miliki terlebih dahulu sebelum kita mendiskusi atau mengkritisi sesuatu. Maka di Lipia adalah tempat yang sangat cocok untuk membangun kapasitas sebagai seorang penuntut ilmu, khususnya ilmu perbandingan mazhab, juga ada ilmu nahwu, juga ada ilmu bahasa Arab, ilmu ekonomi syariah, dan jurusan-jurusan yang ada di Lipia lainnya. Dan juga yang terpenting dosen dari Timur Tengah. Oh, ini juga istimewa ya, karena dosen di Lipia itu Timur Tengah dan bukan hanya dari Arab Saudi saja. Ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Sudan, ada yang dari Mauritania, ada yang dari Mesir dan lain sebagainya. Yang di situ akan menambah cakrawala pengetahuan kita, bukan hanya dari satu negara, akan tapi juga dari negara-negara yang lain. Kemudian yang keempat, berlokasi di Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Ustadz kenapa berlokasi di Jakarta kok menjadi keutamaan dan keunggulan gitu? Nah teman-teman, ya hampir-hampir setahu ana gitu ya, Universitas Timur Tengah luar negeri yang bikin cabang di Indonesia itu sangat sedikit. Yang ana ketahui cuma 2. Jamiatul Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, yaitu Lipia. Dan yang kedua adalah Jamiatul Imam Asy-Syafi'i. Ya, Jamiatul Imam Asy-Syafi'i yang kemudian didirikan oleh seorang fakih, seorang ahli fikih dari Suriah yang bermadzhab Syafi'i yang bernama Syekh Hasan Hito. Itu kalau nggak salah bertempat di Jawa Barat, di Bogor atau di Cianjur atau di mana lupa. Nah, setahu ana hanya 2 ini gitu. Dan kenapa kemudian menjadi sebuah keutamaan, menjadi sebuah keunggulan gitu. Karena seperti ini ya, Imafillah. Kita itu ketika belajar, kita tentu nggak hanya fokus ke madahnya. Kita nggak hanya fokus Al-Quran dan Al-Hadisnya. Kita nggak hanya fokus pelajaran-pelajarannya. Tapi yang seringkali dilupakan oleh para da'i, para pengajar, adalah bagaimana cara kita menyampaikan ilmu tersebut. Bagaimana cara kita untuk memahami realita yang ada di negara, yang kelak kita akan bertempat tinggal di situ, berdakwah di situ, mengajarkan ilmu di situ, dan lain sebagainya. Maka ketika Lipia itu berlokasi di Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat segalanya yang ada di Indonesia, itu nantinya bisa membuat sebuah pembelajaran bagi kita dari sisi fikih dakwah. Ya, dari sisi fikih dakwah. Karena yang namanya beragama, itu bukan hanya fikhun nusus, ya, fikhun nusus bagaimana kita memahami nas-nas syariah, akan tapi juga fikhud dakwah. Bagaimana cara kita menyampaikan nas-nas syariah tersebut. Nah ini penting untuk kemudian kita akhirnya mampu mengetahui realita kondisi dari masyarakat kita itu seperti ini. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Seperti ini cara menyampaikan kepada mereka. Dan berbagai hal lain yang tidak akan ditemui oleh mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Timur Tengah. Mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Timur Tengah, itu tentu mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu yang langsung gitu bahkan ya, dari ininya, dari syekhnya langsung atau dari universitas dan lain sebagainya. Akan tapi mereka tidak bisa secara langsung ya, mengkondisikan ilmu itu
mengamalkan ilmu itu, mengajarkan ilmu itu di negara yang kelak akan mereka tinggali, yaitu Indonesia. Maka ada fenomena dan mungkin sering teman-teman temui, alumni Timur Tengah karena belum terlalu paham bagaimana realita kondisi Indonesia, akhirnya ketika mereka pulang, dakwahnya langsung ditolak. Ketika mereka pulang, kemudian banyak menimbulkan konflik dengan masyarakat dan lain sebagainya. Maka penting untuk kita menjadi keunggulan dari LIPIA Jakarta adalah berlokasi di Jakarta, Indonesia. Karena kita mendapatkan fadilah, keutamaan, kita bisa mengamalkan dan mengajarkan ilmu langsung, dan kita mengetahui metode dakwah yang seharusnya diberikan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima, jaringan dan figur alumni yang mumpuni di bidangnya. Jaringan dan figur alumni yang mumpuni di bidangnya. Jadi ini yang sifatnya relasi ya teman-teman. Relasi yang LIPIA itu kan angkatan pertama syariah itu tahun 1990. Jadi alumni syariah, alumni S1 pertama jurusan perbandingan mazhab, karena dulu belum ada jurusan lain selain itu, belum ada lughah, belum ada idari, itu pada tahun 1990 angkatan pertama. Dan kemudian sampai sekarang melahirkan penuntut-penuntut ilmu, melahirkan ulama-ulama dan lain sebagainya. Di sini teman-teman LIPIA gitu ya, memiliki bargaining yang tinggi di mata masyarakat, dan bukan berarti ini kita bisniskan, bukan. Bukan berarti kemudian ini kita jadikan sebagai wadah untuk sombong-sombongan, bukan. Tapi bagaimana kemudian ketika kita memiliki relasi, ketika kita memiliki figur alumni yang mumpuni di bidangnya, itu akan mempermudah kehidupan kita pasca kampus. Kehidupan kita pasca kampus. Yang namanya seorang penuntut ilmu, kalau ilmunya itu nggak diulang, kalau ilmunya itu nggak diajarkan, ya lama-lama akan hilang. Habaan mansuro, seperti debu-debu yang berterbangan. Gitu. Nah, disinilah kemudian seorang penuntut ilmu, ketika dia alumni LIPIA, dikarenakan figur alumninya itu berwawasan dan mumpuni di bidangnya, maka memiliki nilai yang lebih tinggi. Ya, yang Anda maksud di sini adalah contohnya ketika ada pemilihan guru misal, maka biasanya ya mungkin meskipun tidak di semua kasus ya, yang alumni LIPIA itu didahulukan untuk diterima dan lain sebagainya. Dan ini bukan berarti dalam rangka biar kita dapat duit, bukan, tapi dalam rangka kita segera untuk dapat ya menjalani kehidupan pasca kampus dengan kegiatan-kegiatan yang berfaedah, bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian ketika kita memiliki jaringan dan figur alumni, secara relasi kita kuat dan secara kebermanfaatan bisa lebih kita masifkan. Nah, ini adalah 5 mengapa kemudian kita harus kuliah di LIPIA kalau menurut Anda pribadi. Ya. Cabang dari Universitas Senior di Arab Saudi, beasiswa 100%, sistem muqarrar dan dosen dari Timur Tengah, berlokasi di Jakarta, jaringan dan figur alumni yang mumpuni di bidangnya. Jika teman-teman ada alasan atau tambahan-tambahan yang lain, bisa ditambahkan. Nah, kemudian ini kisah ya, kisah pribadi, perjalanan menuju LIPIA. Jadi sebelumnya Ana ingin menyampaikan bahwa Ana ini di LIPIA sampai kemudian sekarang semester 7 jurusan perbandingan mazhab Fakultas Syariah itu menapaki jalan normal. Menapaki jalan normal karena Ana tahu diri. Ana alumni MAN ya, yang kemudian dari sisi bahasa Arab dan ilmu syariah masih sangat kurang. Maka Ana tahu diri untuk kemudian nggak loncat-loncat ke jurusan selanjutnya dan lain sebagainya. Jadi Ana yang kuliah 7 tahun, teman-teman ya. Kuliah 7 tahun sejak 2015 sampai sekarang 2021 sudah 6 tahun dan insya Allah mohon doanya untuk kemudian bisa lulus pada 2022 tahun besok. Gitu. Nah di sini Ana akan menjelaskan tentang sedikit pengalaman Ana gitu ya, tentang perjalanan menuju LIPIA. Yang pertama ketika masuk marhala idat ya. Marhala idat adalah al-idat al-lughawi gitu ya. Marhala persiapan bahasa Arab. Marhala persiapan bahasa Arab ini ketika itu tahun 2015 ya. Tahun 2015 dan adapun persiapannya itu kalau dari Ana pribadi itu ya Ana mulai sejak 2014 gitu. 2014 bulan November kalau tidak salah. Di situ kemudian Ana belajar dari salah satu ustadz gitu ya yang merupakan pengajar bahasa Arab ya para
doktor-doktor yang ada di UIN Maliki, UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi aneh dulu kan SMA-nya di Man 3 Malang, yang sekarang namanya berubah menjadi Man 2 Kota Malang. Nah di situ Ana belajar kepada Ustadz, beliau bernama Ustadz Mustahar Ali Wardana. Oh, Ana masih ingat nama panjangnya. Beliau ini apa ya? Seorang guru SMA, ya, seorang guru SMA. Tapi beliau itu juga menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, UIN Malang. Beliau seringkali diamanahkan untuk mengajar bahasa Arab kepada doktor-doktor yang sedang mengajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Jadi ketika itu Ana coba langsung belajar kepada pakarnya gitu ya. Karena penting untuk kita belajar mencari guru yang sangat tepat sesuai dengan bidangnya. Ana belajar ke beliau dan itu fokus ke nahwunya saja. Dan nahwunya itu ya cuma pakai nahwu wadih gitu. Maksudnya ya bukan cuma ya, itu kitabnya tentu sangat bermanfaat dan lain sebagainya. Tapi memang yang paling dasar. Ana nggak belajar seperti teman-teman yang mungkin sekarang Masya Allah belajarnya Al-Arabiyah Baina Yadaik atau Durusul Lughah Al-Arabiyah, atau kemudian langsung belajar kitabnya Lipia, Silsilah Ta'limil Lughatil Arabiyah. Ana belajar nahwu wadih. Dan nahwu wadih itu saja ana kesulitan ketika itu. Kesulitan dan perlu waktu yang agak lama untuk memahamkan. Tapi karena beliau sabar ketika mengajar Ana, ya alhamdulillah selama dari November sampai sebelum persiapan ke Lipia itu, Ana tes Lipia itu April kalau nggak salah. April ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya. Sekitar 6 bulan Ana belajar ke beliau dan dengan durasi yang nggak banyak teman-teman. Cuma 1 minggu sekali. Mengapa? Dikarenakan beliaunya sangat sibuk. Nah di situ kemudian persiapannya masih sangat kurang nih gitu. Baru nahwu doang ya. Kemudian dari sisi-sisi yang lain juga masih sangat kurang gitu. Nah disitulah kemudian ketika Ana berangkat ke Jakarta, alhamdulillah ketika itu Ana memiliki seorang abi ya, ayah yang merupakan alumni dari Pondok Mas Kumambang Gresik. Alumni Pondok Mas Kumambang Gresik ini kemudian ternyata di Lipia itu ada ininya, ada jaringan alumni di sana. Akhirnya kemudian Ana dititipkan ke jaringan alumni jaringan alumni Pondok Mas Kumambang yang ada di Lipia. Dan alhamdulillah Ana langsung belajar ke mahasiswa Syariah 8. Mahasiswa Syariah 8. Jadi itu udah tahun terakhir beliau. Nah, di situ Ana belajar singkat dan intensif. Jujur belajarnya itu cuma 10 hari, teman-teman. Karena memang jarak antara Ana sampai ke Jakarta dan tes itu hanya 10 hari. Dan di situ Ana belajar dari beliau. Dan alhamdulillah ternyata beliau itu punya teman yang sedang satu kosan dengan beliau, alumni dari Ma'had Ar-Royah. Ana nggak usah jelasin lah ya, Ma'had Ar-Royah itu udah sangat unggul bahasa Arabnya gitu. Ana belajar kepada mereka berdua dan belajarnya itu efektif. Jadi bab-bab yang sering keluar ketika latihan itu Ana kumpulin. Kemudian bab-babnya ini yang kita bahas. Jadi kita nggak membahas seluruh nahwu dari awal sampai akhir, enggak. Tapi bab-bab yang sering keluar ketika ujian tes masuk Edat Lipia. Jadi bimbingan singkat tapi intensif. Ya, fokus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua latihan soal ya, latihan soal. Nah, latihan soal ini yang penting juga ya, teman-teman sekalian. Ana itu 2015 itu mengumpulkan 5 tahun. Mengumpulkan soal-soal masuk Lipia selama 5 tahun ke belakang. 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2010, maaf. 2015 karena belum gitu. Anda juga nggak punya bocoran kan. Jadi dari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Itu Anda kumpulkan, Anda jadikan satu, Anda baca, Anda coba kerjakan sendiri, ya tentu dengan berbagai kesulitan yang ada. Nah kemudian Anda simpulin di situ. Oh bab yang sering keluar ini yang akan kita pelajari Ustadz. Kita kemudian buat jadwalnya, selama 10 hari kita buat jadwal, ada juga praktek-praktek dan lain sebagainya. Nah ini penting teman-teman ya, latihan soal. Karena Lipia itu punya track record ketika mengadakan ujian, itu jenis soalnya itu hampir sama. Jenis soalnya itu hampir sama. Maka di sini ada juga yang ditawarkan oleh ITAF, ya Institut Tafakuh, yang mengadakan agenda seminar pada pagi hari ini. Mereka sudah membuat latihan soal. Latihan soal di situ ada latihan soal, ada 4 latihan soal.
bisa teman-teman download di bio, ya bionya itaf.id. Ketika teman-teman lihat Instagram, ada bionya di situ. Di situ ada nge-link yang langsung teman-teman nanti bisa mendownload latihan soal yang ada. Karena ini penting teman-teman untuk mempelajari latihan terupdate. Ya, untuk mempelajari latihan terupdate. Karena kan fahmus soal nisful jawab gitu ya. Memahami soal itu setengah dari jawaban. Kalau teman-teman tidak mengetahui jenis soalnya bagaimana, karakter soalnya bagaimana, ya, kemudian apa-apa saja yang biasanya terjadi ketika tes, maka bisa dibilang bisa jadi apa yang teman pelajari selama ini itu tidak sesuai dengan yang keluar dengan ketika tes. Maka penting untuk kemudian jika kita memang benar-benar mentargetkan untuk masuk LIPIA dengan strategi-strategi yang memang perlu untuk kita lakukan, maka latihan soal adalah harga mutlak, gitu ya, harga mutlak. Kemudian lanjut marhalah takmili. Ya, masuk ke takmili, sekarang mungkin udah nggak ada takmili ya teman-teman. Ini pra universitas gitu. Jadi ketika marhalah takmili itu ketika itu alhamdulillah nggak ada tes, tapi seleksi nilai. Alhamdulillah di I'dad 4 itu nilai ana pas-pasan untuk mumtaz, 90 pas. Karena 89 itu udah jahid jiddan. Jadi nilai ana 90, ya alhamdulillah. Dan itu pun dengan penuh perjuangan gitu ya. 2 tahun di LIPIA di I'dad Lughawi itu. Aneh belajar pelajaran I'dad aja itu dari habis Isya sampai jam 3 pagi. Padahal pelajaran I'dad aja. Maka aneh sering dikata-katain gitu dulu sama mahasiswa syariah gitu. Ente cuma mahasiswa I'dad aja belajar sampai jam segini gitu. Kalau aneh kan wajar, yang aneh pelajari banyak gitu. Aneh masih ingat dulu kata senior gitu. Senior yang orang Lombok yang sekarang alhamdulillah alumni dari Jami'ah Thayyibah. Ya, Jami'ah Thayyibah, Jami'ah baru yang ada di Madinah itu. Aneh masih ingat beliau berkata seperti itu kan. Dia sakit sih gitu. Tapi ya di satu sisi beliau juga yang banyak ngajarin aneh gitu. Nah, di sinilah teman-teman penting juga ya ketika udah masuk LIPIA, perjuangan itu belum berhenti gitu. Ketika teman-teman masuk LIPIA, apalagi baru masuk I'dad, itu tiket amannya belum dapat nih. Teman-teman tuh dapat tiket aman ketika udah selesai masuk S1-nya, baik itu syariah, lughah ataupun idari. Jika teman-teman memang ingin mempelajari secara takhusus, ya, secara takhusus pengen fokus ke bidang apa gitu. Nah, itu ketika masuk marhalah takmili itu seleksi nilai. Dan alhamdulillah ketika takmili ke syariah itu ada tes. Dan ini tesnya kan sadis ya. LIPIA itu kan kalau kita udah belajar di I'dad, belajar di takmili, masih mungkin kita untuk nggak lanjut syariah gitu. Masih ada kemungkinan. Bahkan kemungkinan itu besar dengan jumlah peminat yang sekarang sangat banyak. Maka dari itu banyak banget alumni I'dad, alumni takmili yang kemudian pada hari ini nggak bisa lanjut S1 dikarenakan kalah saing dengan peserta-peserta yang lain. Nah, ketika itu yang cukup membuat Ana deg-degan adalah Ana lulus takmili dengan nilai yang sangat nanggung, 89,98. 89,98. Jadi masih jahid jiddan ini. Kenapa dari awal Ani ngomongin nilai? Bukan berarti orientasi Ani nilai. Tapi Ani pengen mengusahakan, memperjuangkan bagaimana kemudian di LIPIA itu everlasting gitu. Di LIPIA itu kemudian sampai selesai S1. Nah, disitulah kemudian Ani fokus banget tuh untuk kemudian gimana belajar, gimana kemudian menambah nilai dan lain sebagainya. Karena di situ LIPIA itu kalau udah masuk I'dad, masuk takmili, bukan jaminan aman untuk nanti masuk S1. Nah, ketika itu nilai takmili Ana 89,98. Yang artinya nilai Ana jayid jiddan. Kemudian aneh ya saking was-wasnya gitu ya. Aneh urutin nilai-nilai teman-teman seangkatan. Ada 120 orang ya seangkatan Aneh itu takmili. Ada 100 orang lah. Ya, tersisa 100 orang ketika itu. Dikarenakan ketika I'dad ke takmili ada yang nggak lanjut juga dengan berbagai uzur mereka gitu. Nah, ternyata Aneh itu urutan 80 dari 100. Sedangkan yang diterima di LIPIA itu 60. Waduh. Berarti masih belum aman ini gitu. Karena I'dad itu, takmili itu untuk mendapatkan nilai mumtaz itu terhitung gampang, terutama buat teman-teman yang alumni pondok. Nah, jadi ya Aneh sebagai alumni MAN ketika udah di LIPIA pun itu masih kesulitan untuk mengamankan tiket S1 gitu. Nah, di sini kemudian Aneh melakukan 2 hal.
Yang pertama murokaas tahfiz ya. Ana kemudian fokus kepada hafalan yang Ana punya gitu ya. Ana murojaah terus dikarenakan itu menjadi syarat utama untuk diterima di syariah, termasuk syarat utama ya, karena diujikan secara khusus. Kemudian yang kedua belajar bersama awail. Nah, jadi awail itu mawapres lah kalau bahasa universitas umum gitu, mahasiswa berprestasi. Jadi ketika itu Ana belajar sama mawapres yang seangkatan Ana, awail yang seangkatan Ana, dan kebetulan beliau bernama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Namanya itu sangat muhadis banget gitu ya. Nah, Ana belajar sama beliau berdua gitu ya. Selama 1 mingguan kita fokus mempelajari materi-materi untuk masuk syariah. Dan alhamdulillah kemudian diterima di marhalah syariah, diterima di jurusan perbandingan mazhab, yang di situ tentu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah, dan dengan berbagai ikhtiar yang kemudian bisa Ana curahkan. Nah, mungkin ini ya kalau tentang perjalanan menuju Lipia dari I'dad takmili ke syariah dari awal sampai kemudian sekarang di syariah 7 gitu ya. Semoga bisa menambah cara pandang bagi teman-teman semua, bisa menambah strategi-strategi untuk nantinya bagaimana diterima di Lipia Jakarta. Nah, kemudian yang terakhir, ini slide terakhir dari materi Ana gitu ya. Dan ini penting untuk kemudian kita mampu benar-benar mengimani qada dan qadarnya Allah. Jadi kan rukun iman itu kan sudah kita pelajari sejak SD, bahkan sejak TK gitu. Kita udah hafal rukun iman itu ada 6 dari awal sampai akhir gitu. Tapi bagi seorang penuntut ilmu, bahkan penuntut ilmu syariah, yang seringkali Ana lihat di komen-komen yang ada di IG-nya ITAF atau kemudian di IG yang ngomongin persiapan Timur Tengah dan lain sebagainya, itu seringkali ini mereka pelajar ilmu syariah, pembelajar alumni pondok dan lain sebagainya, tapi di satu sisi iman kepada qada-qadarnya itu tidak mencerminkan itu. Ya ini sedikit ini sih muhasabah aja gitu bagi anak pribadi dan juga mungkin bagi teman-teman sekalian gitu. Karena seringkali ketika nggak diterima di universitas favorit, itu kemudian mereka ngadu-ngadu di situ, kemudian mereka nyesel-nyesel di situ, dan ya kayak semacam bahkan tidak mencerminkan orang yang beriman gitu. Orang yang beriman kan menerima segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, di sini teman-teman, Ana mungkin akan menyampaikan perspektif perjuangan gitu ya, yang harus kita miliki ketika kita ingin daftar Lipia atau mungkin daftar univ-univ lain. Atau mungkin kita ingin masuk ke dunia baru dalam kehidupan kita. Nah, perspektif perjuangan ini Ana bagi menjadi 2 gitu. Awal perjuangan. Nah, teman-teman ketika di awal perjuangan itu jangan berikan toleransi kepada diri sendiri. Ya, jangan beri keringanan bagi diri sendiri. Jangan beri uzur bagi diri sendiri. Totalitas, lakukan semuanya yang terbaik, maksimalkan segalanya dari berbagai aspek dan lain sebagainya. Ana pribadi itu ketika mau lulus MAN, itu ketika itu Ana sampaikan ke orang tua bahwa Ana pengen ke jurusan agama. Dan bukan ke Lipia awalnya, karena Ana tahu bahwa masuk Lipia itu sulit bagi alumni MAN gitu. Ana ketika itu ingin masuk perbandingan mazhab UIN Jakarta. Perbandingan mazhab hukum. Ya, kalau UIN Jakarta ada hukumnya. Di situ kemudian Ana udah apply SPAN ya. SPAN itu undangan UIN gitu. Dan alhamdulillah ketika di SMA, Ana juga aktif di organisasi, juga pernah menang lomba-lomba. Jadi ya optimis gitu lah, bisa masuk. Perbandingan mazhab hukum juga peminatnya nggak terlalu banyak. Tapi ketika Ana mau submit, udah mau finish gitu ya. Ana masih ingat kita itu di ruang BK, MAN 2 Kota Malang sekarang. Itu kemudian Abiani nelpon, ketika Abiani nelpon kemudian bilang, nggak usah, kalau kamu ingin belajar agama di Lipia aja. Atau di Universitas Timur Tengah gitu. Kalau Anda kan nggak di Lipia atau Universitas Timur Tengah, lebih baik kamu belajar ilmu umum aja gitu. Ya, ketika itu orang tua anak punya pandangan seperti itu. Dan anak sebagai seorang anak, ya ingin mengambil keutamaan birrul walidain, ketika itu anak mentaati beliau, dan akhirnya ya udah, berarti Lipia nih yang menjadi satu-satunya tujuan sekarang gitu, target sekarang gitu. Akhirnya di dinding yang ada di dekat kamar Ana itu yang tertulis Lipia harga mati. Seperti yang Ana tulis di sini gitu. Lipia harga mati, nggak Lipia nggak kuliah. Ya itu teman-teman. Kalau di awal perjuangan itu seperti itu. Jadi
gantungkan cita-cita setinggi langit, karena ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Yang artinya ketika kita matok target yang tinggi, ketika kita jatuh sekalipun atau nggak dapat sesuai ekspektasi kita, insya Allah kita nggak akan jauh dari itu. Nggak akan jauh dari itu. Atau bahkan bisa jadi lebih baik dari itu. Karena Nabi Muhammad juga pernah bersabda, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Jika engkau meninggalkan segala penyesalanmu karena kamu nggak diterima di sebuah universitas, maka Allah akan menggantikanmu dengan yang lebih baik. Yang nggak diterima di Libya, ternyata diterima di Madinah. Yang nggak diterima di Madinah, ternyata diterima di Libya. Yang nggak diterima di Mesir, ternyata diterima di Maroko. Dan lain sebagainya. Tapi yang awal banget, yang harus kita fokuskan, kita harus mematok nilai tinggi untuk diri-diri kita. Maka dari situ, di awal tuh jangan beri udzur atau keringanan untuk diri sendiri. Karena di sini akan membentuk pola pikir kita untuk maksimal dan habis-habisan, untuk mempersiapkan segalanya, agar kemudian Allah mencatat nama-nama kita sebagai orang yang memang pantas untuk duduk di kursi mahasiswa LIPIA Jakarta. Ya udah, ketika itu seperti itu. LIPIA harga mati gitu. Di awal perjuangan. Nah, akan tapi teman-teman ketika akhir perjuangan, ketika teman-teman sudah maksimal dalam menjalankan berbagai tes gitu ya. Maka yang penting untuk dijadikan sebuah perspektif sebagai sebuah cara pandang adalah LIPIA itu wasilah, bukan ghoyah. LIPIA itu media, bukan tujuan. Tujuan kita itu untuk menuntut ilmu. Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Mempelajari kitab-kitab para ulama. Mempelajari sebuah pembahasan agama langsung kepada ahlinya dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita belajar ilmu syariah, itu kan bahkan nggak harus di universitas. Kita bisa mulazamah, kita bisa belajar di halakoh-halakoh, kita bisa ikut daurah intensif dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau universitas bukan cuma LIPIA, kita juga bisa ke Maroko, Madinah, Mesir, atau mungkin di Indonesia ada Universitas Islam Negeri, ada STDI Imam Syafi'i, ada Stiba Ar-Royah, ada Jamiatul Imam Asy-Syafi'i, dan universitas-universitas yang lain. Ini bagi teman-teman yang mungkin belum beruntung untuk diterima di LIPIA. Termasuk bagi teman-teman yang akhirnya diterima di LIPIA, harus menyadari bahwa LIPIA itu wasilah, bukan ghoyah. LIPIA itu media, bukan tujuan. Yang artinya ketika udah masuk LIPIA, bukan berarti kita santai-santai. Bukan berarti kita, ya udah yang penting lulus. Akan tapi kita benar-benar mengambil faidah dari seluruh sisi, baik dari penyampaian dosen, materi yang disampaikan, bagaimana keaktifan kita di organisasi, bagaimana relasi kita dengan para dosen, dan berbagai hal yang nantinya mampu menjadikan diri-diri kita sebagai pribadi yang bermanfaat. Nah, di akhir perjuangan, kita harus memiliki perspektif ini, bahwa LIPIA itu wasilah, bukan ghoyah. Nah, di sini kemudian perspektif perjuangan ya, yang menurut anak pribadi dapat membuat diri-diri kita itu selalu mampu menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi, kita juga tetap mampu untuk bangkit dari segala keterpurukan, bagaimanapun takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri-diri kita. Mungkin itu dari Ana, semoga bermanfaat. Ana kembalikan kepada moderator. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Mikdar yang telah sharing kepada kita semua, dan jadi teman-teman di sana bisa melihat berbagai macam perspektif, berbagai macam sudut pandang. Tadi dari mulai apa saja keunggulan LIPIA, dan bila kita tidak bisa diterima di LIPIA, mungkin kampus-kampus apa saja yang bisa menjadi opsi. Dan juga yang terpenting tentang niat ya. Poinnya tadi adalah satu hal yang harus kita garis bawahi, yang dimana Ustaz Mikdar itu tadi berkata bahwa jadikan LIPIA itu sebagai wasilah dan bukan ghoyah. Karena jika kita menjadikan LIPIA sebagai ghoyah atau tujuan, maka ketika kita sudah masuk LIPIA, kita akan bermalas-malasan. Karena ghoyah kita sudah tercapai. Tapi kalau kita hanya menjadikan sebagai wasilah dan ghoyahnya kita jadikan untuk
masuk surga, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, itu insya Allah Allah akan bukakan kepada kita pintu keberkahan lainnya, karena seperti yang kita garis bawahi, menuntut ilmu LIP itu adalah wasilah, bukanlah goyah. Dan juga tadi kita bisa mendengar bagaimana perjuangan Ustadz Mikdar ya, yang dimana ketika mempelajari nahwu walih pun terasa sulit gitu kan. Namun sekarang itu belajarnya udah ini Ustadz ya, Audhul Masalik ya, atau Audhul Mahalik. Kalau ba'du tulab, Audhul Mahalik, Mahalik bilha. Nah itu ya memang ada sebuah ini ya, sebuah proses gitu. Karena memang teman-teman semua, saya sering melihat seperti ini, kasus contoh. Santri pondok pesantren 6 tahun di pondok itu ini apa? Seolah-olah 6 tahun di pondok itu kayak bahasa Arab kurang lancar, nahwu sholaf kurang paham, pemahaman agamanya juga kurang. Itu seperti tidak mondok gitu. Perbedaannya dari segi keilmuan ya. Tapi mungkin dari segi akhlak, alhamdulillah kita bisa melihat perbedaan yang lumayan. Nah, berbeda dengan ada seorang thalib penuntut ilmu yang dari awalnya tidak punya background bahasa Arab yang kuat gitu. Tetapi suatu hari dia mendedikasikan dirinya untuk fokus belajar bahasa Arab dan ilmu syar'i. Itu kadang setahun 2 tahun itu sudah terlihat lebih paham dibandingkan dengan teman-teman yang tidak punya tujuan yang jelas ketika belajar itu apa. Oke, Toib, ikhwan dan akhwat sekalian, sekarang kita akan membuka kesempatan kepada ikhwan dan akhwat sekalian di sini yang ingin bertanya kepada Ustadz Mikdar. Kami persilakan entah itu dengan cara raise hand atau dengan menulis pertanyaan di kolom komentar. Kami persilakan. Oke, Toib, kita cukupkan dulu. Ini sudah ada langsung 3 pertanyaan ya. Pertanyaan paling atas. Oke, dari saudari atau saudara nih, Gangga Saraswati. Dari saudari Gangga Saraswati. Pertanyaan adalah, adat lugawi itu dosennya masyayikh Timur Tengah atau dosen dalam negeri? Pertanyaan kedua dari saudari Rohimatul Hikmah. Apakah bisa mendaftar LIPIA Jakarta tetapi daftar juga di cabang? Dan pertanyaan ketiga tentang pergaulan di Jakarta. Mungkin kita langsung ini ya, berikan kesempatan kepada Ustadz Mikdar untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Ustadz Mikdar, kami persilakan Ustadz. Yang pertama ya tentang apakah ya, dosen ya yang pertama. Ya, dosen. Ya, untuk ya suara masuk. Untuk pertanyaan yang pertama gitu ya, terkait dosen yang mengajar di IDAT, kalau dulu ada dari dosen Timur Tengah, ada juga dari dosen Indonesia yang alumni Timur Tengah. Karena yang masuk menjadi pengajar di LIPIA, menjadi dosen di LIPIA, itu adalah dosen-dosen terbaik di Timur Tengah atau orang Indonesia yang alumni Timur Tengah dan mereka lolos untuk menjadi dosen di LIPIA. Kalau ini dulu ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Indonesia gitu. Terutama kalau di IDAT itu kan yang sangat berasar bagi anak kan dosen-dosen dari Sudan yang dari sisi pembelajaran bahasa Arab itu sangat menguasai Arab Fusha terutama. Daripada negara-negara yang lain, kalau di Sudan itu pembelajaran bahasa Arabnya lebih mendalam, baik dari sisi teori maupun praktek. Nah, tapi ada juga dosen-dosen dari dari Indonesia gitu. Dulu itu ada dosen Al-Qur'an ya, Durus Minal Qur'an itu kita belajar dasar ilmu, bukan dasar ilmu Al-Qur'an sih. Tafsir ya, tafsir juz 30, tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain juz 30 itu menjadi bahan muqarrar di LIPIA IDAT dari semester 1 sampai semester 4. Itu gurunya Ustadz Yusuf Harun. Ya. Ustadz Yusuf Harun, tapi sekarang udah nggak ngajar lagi di LIPIA. Beliau asli orang Gresik, yang kemudian S1, S2, S3 itu di Madinah, jurusan akidah. Bahkan kemudian beliau itu awail nomor 1, dikarenakan nilai akidahnya itu 100. Ya. Insya Allah beliau masuk surga tanpa hisab.
karena dapat nilainya 100 gitu. Masya Allah. Itu ya teman-teman. Jadi kalau di Libya idatnya itu gitu, 2 gitu. Maksudnya ada yang dari Timur Tengah, ada juga yang di dalam negeri. Kemudian yang kedua, apakah bisa mendaftar di Libya tapi mendaftar juga di cabang? Nah, ini teman-teman dari ITAF lebih tahu ini. Kalau yang terupdate peraturannya bagaimana gitu ya. Kalau terupdate peraturannya bagaimana. Akan tapi yang yang Ana ketahui gitu kan. Selama kita belum diterima, kita bisa mendaftar. Selama kita belum diterima, kita bisa mendaftar. Jadi kalau misal kita belum diterima di salah satunya, kita bisa mendaftar di keduanya. Tinggal kita melihat mana yang diterima, nanti kita bisa masuk di situ. Kecuali jika seperti ini, teman-teman. Yang Ana kemarin temukan tuh kasusnya ada yang mahasiswa idat ya. Mahasiswa idat 3 kalau nggak salah, idat semester 3. Tapi dia pengen cepet-cepet kuliah syariah. Akhirnya meskipun dia idat 3, dia langsung daftar syariah. Karena ketika itu ada pembukaan pendaftaran syariah. Nah di situ, karena namanya itu sudah ada sebagai mahasiswa idat, akhirnya dia secara otomatis nggak lolos verifikasi. Nggak lolos verifikasi. Gitu. Jadi kalau andaikan dia udah di Libya dan dia daftar ke jurusan yang lain, maka itu kemudian biasanya nggak lolos verifikasi. Ini yang sesama Libya Jakarta. Kalau dari Libya cabang, Ana kurang tahu. Setahu Ana bisa. Mungkin dari teman-teman ITAF ya, pada Ustadz Rafif nanti bisa menjelaskan lebih selanjutnya. Gitu. Nanti mungkin di akhir kemudian yang ketiga, bagaimana menurut Antum pergaulan di Jakarta? Ya, siap. Bagaimana menurut Antum pergaulan di Jakarta yang notabene-nya mungkin agak terbuka dan bagaimana menyikapinya ketika kita menuntut ilmu di sana agar tidak terseret pergaulan yang kurang baik? Bentar. Pertanyaannya sangat menggunakan bahasa baku. Oke. Jadi untuk pergaulan di Jakarta ya, sebagaimana teman-teman ketahui, karena Jakarta itu adalah pusatnya Indonesia, kita menemukan berbagai karakter model orang di situ. Gitu. Dan di situ, kalau menurut Ana pribadi sih sebagai seorang dai, ya kita harus memahami realita itu. Memahami jenis-jenis manusia yang ada di Indonesia. Agar kemudian ketika kita turun ke medan dakwah, kita nggak kagok, kita nggak heran, kita nggak kaget, kita nggak kemudian melakukan langkah-langkah sporadis, langkah-langkah ekstrim untuk kemudian mendakwahkan agama ini. Jadi kalau menurut Ana tentang pergaulan di Jakarta, wajib untuk diketahui. Ya cukup diketahui. Gitu. Bukan kita masuk ke sana. Gitu. Hanya diketahui saja. Nah, diketahui, kemudian kita melihat bagaimana fenomenanya, ya, bagaimana fenomenanya, kemudian mungkin ya sedikit mengetahui mereka gini dan lain sebagainya. Gitu. Adapun penyikapan kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya kita mengambil faedah sekedarnya saja gitu. Dalam artian jika itu memang penting untuk kita jadikan sebuah ilmu secara sosial, kita nanti bagaimana bermuamalah dengan orang-orang Indonesia, maka itu juga penting untuk kita ketahui gitu. Dan agar kita tidak terseret dengan pergaulan yang kurang baik gitu. Jadi pergaulan itu kan yang menentukan kan circle ya. Yang menentukan itu orang-orang yang kemudian di antara kita. Maka generasi salafus soleh itu kan selalu bersama dengan orang-orang yang soleh juga. Nah di situ kalau menurut Ana pribadi, selain kita juga harus mengetahui bagaimana realita masyarakat Indonesia, terutama di pergaulannya juga, kita juga harus mampu memiliki circle yang menjamin keimanan kita tetap baik di situ. Nah, di situ alhamdulillah kalau dari Ana pribadi ya karena Ana juga sangat lemah imannya gitu ya. Maka di situ kemudian ketika di Libya, Ana mencoba mencari tempat tinggal yang bisa menjamin circle kebaikan itu tetap ada. 2 tahun pertama Ana di asrama Libya, ya di asrama Libya. Kemudian 2 tahun setelahnya Ana di rumah tahfiz Riyadul Quran gitu. Jadi Ana sengaja nggak ngambil kos, Ana sengaja nggak ngambil kontrakan dan lain sebagainya. Yang pertama tentu biar hemat, karena ketika di asrama dan di RQ itu gratis. Yang kedua untuk menjaga pergaulan, agar kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki satu tujuan dengan kita. Mungkin itu dari Ana. Terima kasih. Ya, syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaannya. Ini saya lihat pertanyaannya sampai 41 new message ya. Ini Ustadz mikir kalau menjawab sampai jam berapa itu ya. Jadi mungkin akan kita saring Ustadz ya.
Karena ini Masya Allah banyak sekali. Nah, tadi mungkin saya akan sharing pertanyaan yang relate dengan apa yang tadi Ustaz Nida sampaikan. Dan untuk pertanyaan terkait teknis pendaftaran LIPIA, insya Allah kami dari Institut Tafakuh akan membantu menjawab ya, karena soal teknis kita akan membantu menjawab, tapi di sini kita akan menyerahkan pertanyaan terkait kesiapan dan juga hal lainnya kepada Ustadz Mikdar. Nah, ini ada yang Ustadz. Ya, pilih ya. Ini kebanyakan teknis Ustadz ya. Oh, oke. Ini ada yang lihat tuh. Afwan Ustadz, dari saudari Aulia Sabita mau nanya tentang lisan ketika masuk LIPIA. Bagaimana? Apakah Ustadz sudah pintar bahasa Arabnya? Dan bagaimana latar belakang Ustadz ketika tes lisan? Gitu? Ya, pintar bahasa Arab nggak banget ya. Aneh nggak pintar banget bahasa Arab. Ya bahkan nggak menguasai dasar-dasarnya. Aneh tadi udah jelasin belajar nahwati aja kesulitan gitu ya. Apalagi dari sisi muhadatsah, dari segi takalum juga masih sangat kurang gitu. Dan ya ketika anak bimbingan intensif tadi dengan mahasiswa LIPIA, sebelum anak masuk LIPIA kan tes IDAT tuh, kan anak intensif 10 hari. Itu ya kita mengadakan simulasi ya, simulasi tes lisan gitu. Simulasi tes lisan yang selama ini pernah dilaksanakan. Cuma ya ketika sehari-hari kita ngomong pakai bahasa Indonesia, bahkan pakai bahasa Jawa, karena kita sesama orang Lamongan, orang Gresik ya, dan ya masih orang-orang dekat situ lah. Nah, maka dari itu intinya ketika tes lisan itu ana hadir di hadapan dokter gitu. Dulu nama ustadznya itu salah satu ustadz dari Mesir, ana inget ya. Orang Mesir kan kalau ngomong itu kadang jelas banget, kadang saking cepatnya juga nggak jelas banget. Ya tergantung kondisi. Nah, teman-teman, disinilah kemudian anak pribadi itu ya anak paham, anak nggak bisa bahasa Arab, anak juga masih sangat kurang. Tapi anak ingin menunjukkan bahwa anak benar-benar ingin masuk LIPIA. Nah, maka dari itu setiap pertanyaan yang keluar, jika kemudian anak nggak paham, anak cuma pakai satu kata sakti gitu. Karir ya Ustadz. Karir ya Ustadz. Karir as-soal ya Ustadz. Tolong soalnya diulang Ustadz. Udah aneh ngelakuin itu aja ketika aneh nggak paham. Aneh nggak bilang aneh nggak bisa atau aneh diem aja, aneh nggak melakukan itu. Aneh bilang soalnya diulang Ustadz. Soalnya diulang bahkan sampai 3 kali baru aneh paham. Oh ternyata maksudnya ini loh. Sederhana sebenarnya cuma dengan ibarahnya beliau. Nah di situ kemudian Ustadznya itu melihat dari sisi kegigihannya gitu ya. Mungkin beliau menyampaikan dari sisi kegigihannya gitu. Yang di situ dengan alhamdulillah di akhir itu beliau pakai bahasa yang ringan karena beliau tahu anak sangat kurang bahasa Arabnya. Kemudian beliau ingat tuh antaminal makbulin insyaallah. Beliau bilang itu gitu ketika tes lisan. Dan itu ya di satu sisi banyak juga kan dosen-dosen yang mendapat yang dijanjiin diterima tapi nggak diterima. Ya ini ketika itu masih belum gembira, masih biasa aja gitu. Oh ya Ustadz insyaallah. Ini bilang ya udah gitu aja gitu. Yang nggak terlalu gembira, nggak terlalu sumringah atau apa biasa aja. Nah tapi alhamdulillah ternyata di situ Ani kemudian diterima gitu dengan menjalani tes lisan dengan penuh kekurangan itu. Jadi ketika tes lisan itu ya kurang lebih strateginya itu Ani mengumpulkan soal-soal yang pernah keluar, kemudian Ani hafalin, terutama tentang bagaimana kondisi negaramu itu kan agak panjang tuh paragraf tuh. Nah itu Ani hafalin. Ya cuma itu yang bisa dilakuin gitu kan. Karena Ani nggak paham bahasa Arab dan waktunya sangat singkat. Kita cuma punya 10 hari untuk persiapan masuk LIPIA. Gitu. Ya udah, Ani jawab sesuai dengan apa yang pernah Ani pelajari. Ketika Ani nggak paham, Ani minta ustadznya ngulangin soal. Dan seperti itulah berjalannya tes lisan ketika Ani. Dan intinya sih bagaimana kita menunjukkan kegigihan untuk masuk LIPIA kalau menurut Ani pribadi. Selain kemudian tetap menyiapkan simulasi tes dan lain sebagainya. Tentu dari teman-teman yang nantinya ikut ITAF kan lembaga persiapan masuk Timur Tengah yang bukan cuma ngomongin dari sisi teori ya,
tapi juga dari sisi lisan dan lain sebagainya ada simulasinya. Nah, disitulah kemudian bisa tuh teman-teman ketika sering ngulangin, maka insya Allah juga akan menjadi sebuah kebiasaan kan. Idza takarrara takorroro gitu. Jika sesuatu itu sering diulangin, maka dia akan menjadi kepribadian kita, menjadi karakter kita, menjadi sebuah kebiasaan bagi diri kita. Mungkin itu dari Ana. Oke, syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Mikdar. Kataib, ikhwan dan akhwat sekalian, melihat waktu yang terbatas, jadi mungkin saya di sini memberikan keputusan. Nanti Ustaz Mikdar akan menjawab 2 pertanyaan lagi terkait tentang Libya dan Timur Tengah. Setelah itu nanti akan kita tutup acaranya. Dan setelah acara ditutup, teman-teman yang ingin live silakan, dan yang ingin stay silakan. Dan untuk teman-teman yang stay, nanti akan kita bantu ya, akan saya jawab secara singkat pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan di sini. Nah, sekarang saya menemukan pertanyaan dari saudari Winda N. Assalamualaikum Ustadz, saya juga dari MAN. Masya Allah ya, sama-sama dari MAN. Saya bingung harus mulai dari mana untuk mempersiapkan Libya. Mungkin Ustadz ada tips atau saran ma'had yang bisa jadi wasilah persiapan syariah. Oh, ini syariah ya? Wah, syukron. Persiapan syariah. Katanya syariah, Ustadz. Mungkin Ustadz bisa kasih... Langsung S1 berarti? Ya, mungkin ya. Ustadz bisa kasih pandangan mungkin apa sih bedanya kalau langsung masuk edat dan masuk syariah gitu. Kan sama-sama bisa kan gitu. Nah, sama-sama bisa kan lulusan SMA masuk edat atau syariah, tapi mungkin bagaimana sih rasanya gitu dan kemungkinan persentasenya gitu. Tafadhol Ustaz. Oke. Yang namanya sebuah takdir kan Allah yang nentuin. Juga termasuk orang-orang yang dipilih untuk dia diterima di mana atau di mana kan ya memang atas ketetapan Allah gitu. Kita ya pahami itulah. Cuma di satu sisi yang harus penting kita ketahui juga kapasitas kita untuk kemudian siap menjalani tempat-tempat yang nantinya kita ditakdirkan di situ. Ana pribadi melihat bahwa S1 syariah itu bukan hal yang mudah. Bahkan ketika kita sudah duduk di bangku S1 syariah, entah itu perbandingan mazhab atau bahasa Arab atau idari, itu sulit gitu. Karena ketika hari pertama belajar di S1 Libya, itu benar-benar materinya itu banyak banget. Ibaroh-ibarohnya belum pernah Ana temukan di Idat Takmili. Ya Ana temukan mungkin nggak banyak. Karena kita langsung bermuamalah dengan kitab-kitab Turos. Berinteraksi dengan kitab-kitab Turos. Kitab yang ratusan tahun pada zaman dulu ditulis oleh ulama-ulama. Nah, disitulah kemudian ini bukan tentang bagaimana tingkat diterima atau enggaknya, tapi bagaimana kita menilai diri kita. Apakah kita memang sudah siap untuk menjalani pilihan-pilihan yang ingin kita jalani. Jadi jangan sampai kemudian kita masuk memilih ke sebuah pilihan dikarenakan alasan-alasan yang di situ tidak menyesuaikan diri kita. Misalkan kemudian biar kuliahnya singkat, langsung syariah aja lah gitu. Ya ketika daftar bisa jadi diterima gitu. Namanya takdir Allah kita nggak ada yang tahu. Tapi ketika ente sedang udah duduk di syariah, ente benar-benar bisa dapat faidah, ya benar-benar bisa dapat pelajaran semuanya secara menyeluruh atau enggak. Atau malah kita nggak paham sama sekali. Nah, aneh sih menilai diri aneh ketika itu masih sangat-sangat kurang. Jadi angkatan Ana itu adalah angkatan yang seringkali ditawarin untuk akselerasi naik ke semester selanjutnya. Bahkan 3 kali. Semester 2 idat, semester 3 idat, semester 4 idat. Itu selalu ada seleksi di angkatan kita untuk naik ke jenjang langsung akselerasi ke tahapan-tahapan setelahnya. Cuma ketika itu aneh mikir, aneh tahu diri, aneh sadar diri juga, ya udah gitu. Aneh tetap di idat aja ketika. Tapi ini Ana ya, ini Ana dan bukan berarti di antum seperti itu enggak. Dan Ana enggak ingin membuat antum merendah. Antum tinggal bagaimana cara antum menilai diri antum. Ketika antum merasa siap, ya oke, bismillah tafadhol. Tapi ketika misal posisinya seperti Ana, ya ahsan fokus menjalani tangga-tangga keilmuan terlebih dahulu gitu. Dan itu kan yang membuat pembelajaran kita secara intensif itu kan lebih panjang.
Dan salah satu nasihat Imam Syafi'i untuk para pembelajar kan tulus zaman, ya tulus zaman, durasi yang panjang. Semakin kita benar-benar fokus untuk belajar ilmu dalam jangka waktu yang panjang, semakin besar juga kemungkinan kita untuk masuk surga sebagai seorang penuntut ilmu. Menurut Ana seperti itu ya. Karena yang namanya jalan pintas itu nggak ada. Namanya jalan alternatif itu nggak ada. Proses itu harus kita jalani. Ketika kita menjalani proses dengan benar, dari satu tahap ke tahap yang lain, maka di situ kita akan lahir sebagai seorang pribadi yang memang mampu memiliki sebuah kapasitas yang mumpuni di bidangnya. Mungkin itu dari Ana. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan sekarang kita ingin, ya saya masih memilah. Pilih. Ya. Tadi Ini 50 soal kayaknya udah. Iya, Ustaz. Tekniknya kita ini ya. Wipe 90 TBC berapa? Oke. Oh, ini pertanyaan ini sangat. Ustaz dulu waktu di IMAN jurusan apa, Ustaz? Waktu di IMAN ini? Oke. Ini dulu di IMAN. Ya. Enggak, jurusan apa, Ustaz? Dulu di IMAN memang jurusan agama. Agama ya? Jurusan agama. Masya Allah. Ya, jurusan agama, tapi dengan catatan jurusan agamanya itu nggak belajar pakai kitab-kitab bahasa Arab. Gitu. Oh, jadi yes. kita belajar pakai kitab bahasa Indonesia dan dengan mazhab yang beda dengan yang ada di Libya. Nah, alhamdulillah seperti itu. Oh, dan iya, tentu iya. ini nggak jadi bekal banget gitu kalau seperti ini. Malah jadi sebuah hujah alaya gitu, bukan hujah li gitu kan. Gitu. Ya. Tadi ini Ustaz, itu cuma ini pertanyaan singkat. Nah, ini oke. Bingung juga Ustaz ya, milih soal ini. Masya Allah sangat banyak sekali. Ini berarti tandanya teman-teman ini ya memiliki perhatian yang besar. Oke, mungkin terakhir Ustaz dari Asyabab. Asalnya Ustaz mau bertanya, apakah setelah memulai kuliah pernah mengalami kendala dalam memahami materi karena full Arabic? Kalau iya, bagaimana mengatasinya Ustaz? Paling suatu lagi. Ya. Ya, syukron. Jadi kalau Ana dulu, ketika belajar dan nggak paham gitu ya, memang tanya ya. Yang penting ya malu bertanya sesat di jalan kan itu penting. Dan ketika Ana masih ingat ketika awal-awal di Libya itu 2 minggu pertama itu nggak paham apa yang dikatakan dosen gitu. Bahkan Ana baru tahu bedanya kata ini dengan kata ini tuh ini gitu. Ternyata ini sama ini tuh beda. Ternyata ini ada bahasa Arabnya sendiri dan lain sebagainya. Ya di situ Ana sering bertanya sama teman yang memang lebih ahli gitu. Dan ketika itu teman Ana ini sampai marah ke Ana gitu. Ente jangan tanya mulu lah. Ana juga pengen merhatiin dosen gitu. Ya bodo amat gitu. Ya maksudnya ya udah gitu kan, nggak apa-apa dia marah seperti itu. Nanti kita tanya lagi gitu ketika kondisinya udah apa namanya? Udah tenang gitu ya. Oh, kita mungkin tanya yang lain dan lain sebagainya. Sampai teman Antum kesel Ustaz ya? Iya, ketika itu teman Ane kesel banget. Ane iya. Ini tadi dosennya bilang apa gitu. Ini artinya apa gitu. Ini maksudnya apa gitu. Ya, banyak sih. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau dari Ana pribadi ya, dulu itu apa caranya ya? Memang dulu itu pernah Ane kemudian coba pengen belajar kitab bahasa Arab khusus gitu. Entah Al-Arabiyah Linasyiin atau Arabiyah Baina Yadaik atau kemudian kitab-kitab yang lain gitu. Ya pengen Ane pelajari sendiri gitu. Cuma ketika Ane lihat kitab yang ada di Libya itu ternyata lebih mudah, lebih komprehensif, lebih menunjang untuk kemudian kita masuk ke S1 Libya. Jadi ketika itu Ana sempat belajar kitab-kitab yang lain juga. Ana pelajari via syarah YouTube gitu. Akan tapi kemudian ya udah Ane tetap fokus ke silsilahnya gitu, kitab yang ada di Libya. Kemudian kalau bahasa Arab yang sifatnya ta'alumul lughah ya. Jadi kan kalau menurut dosen dari Sudan ada Ustadz Umar, itu beliau pernah menyampaikan bahwa belajar bahasa Arab itu 2 hal. Yang pertama ta'alamul lughah dan at-ta'alum anil lughah gitu.
Kalau ta'allumul lughah ini yang sifatnya kayak istima', mendengarkan, takalum, berbicara dan lain sebagainya. Yang sifatnya skill. Kemudian yang kedua itu at-ta'allum anil lughah. Ini nahwu, shorof, balaghah, yang sifat-sifatnya itu teori gitu lebih kebanyakan dan lain sebagainya. Nah, beliau menyampaikan dua hal ini harus dikuasai ketika kita belajar bahasa Arab. Orang Indonesia di pondok-pondok pesantren di Indonesia itu kebanyakan fokusnya ke at-ta'allum anil lughah, nahwu, shorof dan lain sebagainya. Tapi ta'allumul lughah, jadi bagaimana kita berbicara bahasa Arab sesuai dengan ibarah yang benar, atau kemudian bagaimana cara kita untuk mendengarkan kata syekh gitu ya, ini maksudnya apa gitu. Ini nggak cukup kita nahwu doang, tapi ini harus dipelajari secara khusus. Nah, maka dari itu dulu aneh ya nonton musalsal gitu ya, nonton musalsal episode-episode berbahasa Arab. Ya dulu ya sambil nonton entah yang fun atau yang sifatnya sejarah. Dulu pernah nonton Umar, kemudian nonton Avatar juga yang berbahasa Arab gitu. Ya intinya segala hal yang kemudian bisa membuat kita semakin dekat dengan bahasa Arab, kita pelajari itu. Karena manusia pertama kali lahir itu yang digunakan adalah telinganya. Ya, telinganya gitu. Dan kemudian yang pertama kali berfungsi kalau nggak salah, itu telinganya. Maka ketika kita belajar bahasa, itu yang harus kita perbanyak juga mendengarkan. Bahkan kalau kata Ustadz Umar yang dari Sudan itu, pengajar anak di Idat yang sangat berkesan bagi anak gitu. Beliau menyampaikan, antum sering-sering nonton ceramah ulama. Beliau ketika itu merekomendasikan Syekh Sholeh Al-Maghomisi, Imam Masjid Kuba, yang seorang dai juga gitu ya. Itu. Kemudian juga berbagai musalsal gitu ya, yang berbahasa Arab. Gitu. Biar kita bisa dapat mufradat baru, ibarah baru dan lain sebagainya. Ente dengerin aja, nggak paham ya udah. Gitu. Kalau nggak paham nggak apa-apa, dengerin lagi. Mungkin nanti ketika ente dengerin yang kelima kalinya baru ente paham. Gitu. Ya udah ketika itu ya itu yang Anda lakukan gitu. Untuk kemudian bisa benar-benar memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Jadi secara teori Anda fokus ke buku silsilah itu dan kemudian sedikit tawasuk dengan kitab-kitab yang lain ya. Ada juga kalau yang sifatnya ta'allumul lughah yang mendengarkan, berbicara dan lain sebagainya, itu sifatnya praktek. Karena Anda dulu di asrama Lipia, maka Anda juga bertemu dengan mahasiswa Lipia yang dari luar Indonesia seperti orang-orang Filipina, Thailand. Kita nggak bisa pakai bahasa Thailand kan, sawadikap atau apa itu dan sebagainya kan enggak. Ya udah kita ngomong pakai bahasa Arab dan itu kondisinya terpaksa. Bahkan dulu Anda pernah nganter orang Gambia, orang Afrika ke salah satu mall yang ada di Jakarta, Mall Ambassador, untuk benerin HP-nya. Nah, Anda sengaja menciptakan kondisi-kondisi seperti ini. Kondisi ketika kita itu mau nggak mau harus berbahasa Arab. Jadi dari Lipia ke sana kemudian pulang lagi, ya kita harus pakai bahasa Arab, menerjemahkan ke penjualnya juga pakai bahasa Arab, ngomong di jalan juga pakai bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau dari Ana itu. Baik, syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Mikdal. Oke, teman-teman semua, ini tadi saya hitung kurang lebih 6 soal pertanyaan itu 20 menit ya. Ini kalau kita menjawab 50 soal sisanya, nanti mungkin ini Ustaz ya, kita akan kesulitan karena memang waktu tidak mencukupi. Jadi itu adalah sebagian pertanyaan yang kita katakan sebagai pertanyaan yang mewakili teman-teman semua dan juga pertanyaan yang relate dengan apa yang disampaikan Ustadz Mida terkait persiapan sih bagaimana seorang yang mungkin kita bisa katakan dulu saat aliyahnya itu tidak bahasa Arabnya banyak yang bingungnya, berbicara bahasa Arab pun masih menemukan banyak kesulitan, tetapi berkat izin Allah dan juga berkat usaha yang beliau lakukan, semua itu dapat diatasi dan alhamdulillah Allah menakdirkan Ustadz Mikdal untuk dapat lulus di Lipia Jakarta. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, seperti yang saya katakan, kita akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dan setelah ditutup kami mempersilakan kepada hadirin yang hadir di sini untuk meninggalkan forum kita. Tetapi bagi teman-teman yang masih stay, mungkin kita akan ada sesi tanya jawab, tapi yang lebih ini ya, versi cepat yang akan dibantu oleh tim kita untuk menjawab secara singkat pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan pada forum kita pagi hari ini. Tapi sebelum itu,
ada satu poin yang saya ingin sampaikan dan juga saya ambil dari Ustadz Mikdar. Intinya adalah masuk Lipia itu tidak boleh setengah-setengah, ya. Kita harus memiliki usaha yang maksimal untuk dapat masuk ke Lipia, untuk dapat mendaftar Lipia. Karena kalau kita hanya berjuang setengah-setengah, gitu kan, nanti hasilnya pun tidak maksimal. Tetapi kalau kita berjuang secara maksimal dan Allah takdirkan untuk lulus, alhamdulillah. Tetapi jika belum lulus pun minimal kita mendapatkan banyak faidah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi masyarakat. Gitu. Jadinya kita belajar nih masuk Lipia gitu kan, tapi nggak keterima gitu. Nah, jangan sedih. Maksudnya mungkin kita sedih nggak masuk gitu. Tapi kita katakan ini tidak merugi gitu, karena memang kita mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu secara maksimal, kita mendapatkan ilmunya walaupun secara status mungkin belum diterima sebagai mahasiswa Lipia. Maka dari itu, untuk persiapan ke Timur Tengah atau Lipia, teman-teman jangan setengah-tengah, perjuangkanlah semaksimal mungkin, gunakanlah waktunya semaksimal mungkin. Jadi, teringat juga saat saya itu dulu waktu sempat ke Lipia itu, ada titik di mana kitab silsilah itu di-download, gitu kan. Habis itu, yang nahunya, idat 1, 2, 3, 4, saya baca tapi fast reading gitu. Maksudnya di-scan semuanya itu berapa malam kayak gitu kan. Jadi memang mungkin kita melihat teman-teman kita santai gitu kan, main game segala macam, tapi nggak tahu ya kalau di malam itu gimana gitu kan. Kita nggak tahu mereka kalau lagi sendirian di kamar itu seberapa besar perjuangannya, kita nggak tahu. Nah, itu juga yang saya rasakan gitu. Ketika itu saya membaca kitab yang apa ya, banyak kitab dalam waktu yang singkat karena mempersiapkan itu semua. Oke, Toib, terima kasih banyak kepada Ustadz Mikdar yang telah berbagi kepada kita pada forum kita pagi hari ini. Kita doakan semoga Ustadz Mikdar sehat selalu dan juga Allah berikan keberkahan pada ilmunya, hidupnya, keluarganya, dan segala aktivitas yang Ustadz lakukan. Oke, teman-teman semua, saya ingin cek dulu ya. Oke, Toib sudah menunjukkan pukul 10.53. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kita subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ingin live, Ustadz Mikdar juga dipersilakan bagi teman-teman yang mempunyai kegiatan lain. Dan bagi teman-teman yang stay, mungkin kita sedikit ini ya, bahas secara singkat soal-soalnya gitu. Syukur Ustadz. Ya, Ana izin live dulu ya. Assalamualaikum. Halo Ustadz, salam. Oke, ikhwan akhwat sekalian, tadi ya, kita akan menjawab pertanyaan secara singkat. Karena memang yang teknis mungkin kita dari ITAF bisa menjawabnya gitu. Oke. Pertanyaan yang kita lihat akan kita absen dari atas. Oke. Untuk ujian Quran, bagaimana soalnya? MHQ atau seperti apa? Jawabannya ujian Quran mana dulu? Kalau ujian Quran tes masuk itu secara lisan, itu biasanya soalnya berupa ini, soal-soal ini ya, pertanyaan melanjutkan ayat. Contoh, kita punya hafalan 30 juz gitu. Kita hanya dikasih soal kurang lebih 3-5 soal yang mewakili 30 juz itu. Ya. Itu contohnya. Itu untuk ujian tes masuk. Dan kalau untuk ujian Quran ketika kita menjadi mahasiswa, itu sistemnya berbagai macam tergantung dosennya. Ada yang harus tasmi', full, ada yang hanya berbentuk soal, 1 juz 1 semester, dan lain-lain. Gitu ya. Yang kedua, apakah bisa mendaftar dengan pakai C? Bisa. Oke. Bagaimana bolehkah mendaftar univ di Indo sekaligus? Ya, jawabannya boleh gitu. Tetapi kita kembalikan kepada teman-teman semua, bisa nggak komitmen menjalankan 2 kampus itu gitu.
Karena ada sebagian kawan-kawan yang mendaftarkan 2 kampus tapi nggak komit, gitu kan. Ujung-ujungnya Lipia atau Univ Indonya ditinggal, gitu kan. Tapi kalau bisa komit, alhamdulillah. Gitu. Karena memang Lipia itu kalau kita menjadikan nomor 2, itu kadang-kadang kita lihat malah tidak maksimal gitu ya. Tapi ada saja teman-teman yang bisa 2 kampus, Indo dan Lipia, karena mereka memiliki kemampuan yang baik dalam membagi waktu dan bisa serius di keduanya. Oke, mengenai tahfiz, asalnya hafalan banyak tapi tidak terlalu mungkin, atau hafalan sedang namun mungkin. Saya lebih merekomendasikan hafalan mungkin gitu ya. Hafalan banyak dan mungkin. Gitu. Intinya mungkin. Minimal 3 juz ke atas. Untuk iddat lughah, apakah ada asramanya? Jawabannya adalah Lipia Jakarta tidak ada asrama ya. Tidak ada asrama. Dan untuk akhwat, ada asramanya. Nidaul Haq, tapi itu asramanya bisa kita katakan memiliki syarat-syarat yang cukup ketat untuk bisa masuk ke Nidaul Haq asrama akhwat. Di antaranya adalah minimal harus ada nilainya dulu, nilai di Lipia. Entah itu Mumtaz atau Jeddah gitu. Harus punya nilai dulu, berarti nggak bisa langsung, harus kuliah dulu baru ada nilainya. Yang kedua harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh asrama. Oke, selanjutnya apakah ekonomi keuangan harus pintar MTK? Anda pernah dapat info kalau nggak salah di jurusan ini harus pintar bahasa Inggris. Jawabannya adalah, kalau pertanyaan harus pintar apa enggak, kita akan menjawab seperti ini. Akan ada pelajaran bahasa Inggris dan akan ada pelajaran MTK di sana. Gitu. Jika kita bisa mempersiapkan bahasa Inggris dan MTK dengan baik, maka kita akan bisa kuliah dengan mudah, gitu, dengan tidak menemui kesulitan. Tapi kalau MTK kita lemah, kita akan mengalami banyak kesulitan ketika kita belajar. Ini di situ. Saat tes masuk bahasa Inggris dan bahasa Arab dan MTK itu memang terkadang diujikan, terkadang tidak. Tapi biasanya yang menjadi titik beratnya adalah bahasa Arab. Oke, minta referensi buku Balaghah, Jauharul Maknun itu bisa. Tapi teman-teman semua untuk Balaghah memang ini ya, saya sarankan tidak baca sendiri. Itu ini ya, saya nilai lumayan sulit dipahami kalau kita membaca sendiri buku Balaghah. Jadi saya lebih sarankan untuk mencari guru yang dapat mengajarkan kita Balaghah dan tidak dibaca sendiri. Oke. Beasiswa apakah termasuk asrama? Tidak termasuk. Beasiswa di Libya itu beasiswa kuliah dan uang saku sebesar 200 rial setiap bulannya untuk S1 dan 100 rial untuk yang dat. Hanya itu, gitu ya. Buku, pendidikan, pokoknya semuanya beasiswa, asrama tidak ada, dan juga kita mendapatkan uang saku. Oke, apakah akhwat ada asramanya? Jawabannya ada ya, asrama Nidaul Haq. Mungkin teman-teman bisa mencari di highlight info Lipia, di situ ada penjelasannya. Cari highlight info Lipia asrama Tholibat. Apakah pendaftaran adat logowi dan syariah waktunya sama? Jawabannya iya. Biasanya sama gitu ya. Tapi kadang-kadang beda, tergantung. Kadang beda, kadang sama. Apakah siswa yang gap year bisa masuk Lipia? Jawabannya bisa gitu ya. Bisa masuk Lipia, asalkan jangan terlalu jauh gap year-nya. Biasanya saya lihat persyaratan itu maksimal ijazah SMA-nya 5 tahun. Gitu ya. Berarti gap year-nya harus di bawah 5 tahun. Kalau hanya setahun nggak apa-apa, itu biasa saja. Untuk kesalahan apakah wajib bebas TBC? Jawabannya bisa menggunakan suket biasa. Kalau TBC itu diberikan ketika kita sudah diterima. Oke, ini saya juga ini ya, setelah membaca, ini lumayan capek juga menjawabnya gitu. Banyak sekali. Jadi akan saya ini ya, ketik copy paste semua soal dan akan dijawab di waktu yang lain. Tapi di sini saya masih memberikan ini ya, masih akan mereaction 5 pertanyaan terakhir yang saya baca di sini. Oke, selanjutnya, apakah masuk syariah atau lughah lebih baik daripada idari?
karena ijazah 90, syariah lughah dari 85. Apakah demikian? Jawabannya lebih baik atau tidak itu saya katakan relatif itu. Tapi di sini saya hanya mengatakan bahwa dari segi persaingan memang secara faktanya syariah dan lughah itu persaingan masuknya itu lebih ketat dibandingkan dengan idari. Nah, karena persaingannya peminatnya makin banyak, jadinya Lipia membuat sistem bagaimana caranya agar seleksi mahasiswa itu dapat berlangsung dengan efektif dan juga tidak memakan waktu banyak dan kita dapat memilih mahasiswa terbaik. Jadi solusinya adalah dengan menaikkan nilai ijazah gitu ya. Jadi nilai ijazah dinaikkan untuk syariah dan lughah 90 karena itu salah satunya untuk menjadikan seleksi menjadi efektif gitu dan langsung dipilih mahasiswa terbaik dengan nilai terbaik untuk melaksanakan tes masuk Lipia. Dan untuk idari juga sama itu. Diberi nilai 85 karena memang kita ingin menyeleksi ya, berarti yang nilai 85 ke bawah tidak bisa mendaftar idari. Oke, Jamiah Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i ada dua ya. Imam Syafi'i di Cianjur dan Imam Syafi'i di studi Imam Syafi'i di SDI di mana? Jember ya. Ada di Cianjur dan ada di Jember. Ini sama-sama Imam Syafi'i, tapi secara pemikiran sangat berbeda itu. Mungkin teman-teman bisa mengeceknya ya. Apakah negara Turki bisa menjadi pilihan sebagai tempat belajar? Ini pertanyaan yang tidak ada kaitannya ya. Mungkin teman-teman bisa tanyakan ke teman-teman yang kuliah di Turki. Apakah di Lipia mahasiswa tinggal di asrama? Jawabannya tidak ada asrama gitu ya. Jadi kita harus mencari kos-kosan atau mencari tempat lain untuk tinggal. Kalau saya dulu ketika saya mahasiswa, saya tinggal itu di rumah tahfidz, di rumah Quran selama 2 tahun. Setelah itu baru saya pindah ke rumah Quran yang lainnya. Jadi kalau saya pribadi saat menjadi mahasiswa Lipia, saya lebih memilih untuk tinggal di rumah Quran karena memiliki nuansa Qurani dan itu dapat menjaga pergaulan kita dan juga menjaga hafalan kita. Oke, dan ini Ustadz, apakah kita bisa masuk langsung ke syariah? Nah, teman-teman semua yang Allah rahmati, untuk langsung masuk ke syariah itu saya katakan tidak mudah gitu ya. Karena pertama nilainya minimal 90. Yang kedua, teman-teman akan bersaing dengan alumni Aidat Lipia yang ingin masuk syariah gitu. Jadinya saingannya bukan anak lulus SMA aja, tapi teman-teman akan bersaing dengan alumni-alumni Aidat yang ingin masuk S1 syariah. Jadi persaingan syariah itu atau lughah atau idari itu bisa kita katakan ini ya, kita tidak hanya bersaing dengan mahasiswa, kita tidak hanya bersaing dengan lulusan SMA, tetapi kita akan bersaing juga dengan anak Lipia yang bersaing adat lughawi. Dan ini tentunya memiliki apa ya? Perjuangan yang lebih gitu. Karena mungkin dari segi persiapan untuk teman-teman yang sudah belajar di adat Lipia, secara umum mereka memiliki kesiapan yang matang dan juga memiliki kesiapan bahasa yang lebih matang dibandingkan dengan mereka yang saingan yang ingin daftar adat gitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan secara matang dan juga anak idat Lipia pun nggak dijamin bisa lulus syariah atau lughah atau idari gitu kan. Bagaimana dengan anak SMA gitu kan? Tapi apakah ada anak SMA langsung yang lulus masuk syariah? Jawabannya ada gitu. Saya pernah melihat beberapa kawan yang langsung syariah, tapi saya lihat notabene mereka itu adalah dulunya siswa-siswa atau santri-santri terbaik di pesantrennya gitu. Dulu saya pernah mengenal seorang teman lah, langsung masuk syariah dari pesantren Al-Irsyad gitu ya di Semarang. Setelah saya selidiki ternyata beliau itu adalah siswa nomor 1 di angkatannya gitu. Masya Allah kan. Jadi ya biasanya yang masuk syariah langsung dari SMA itu adalah siswa-siswa terbaik dari pondoknya masing-masing atau siswa yang memiliki nilai yang tinggi untuk bisa masuk syariah. Begitu pula dengan lughah gitu ya. Kalau idari mungkin
secara persaingan sedikit ini ya, tidak seketat syariah ataupun lughah. Oke, baik ikhwan dan akhwat sekalian, ini sangat banyak sekali ya. Sepertinya sebaiknya pertanyaannya saya save dan doakan kepada kami agar bisa menjawabnya satu persatu. Dan juga ikhwan dan akhwat sekalian, kita juga akan meminta ini ya, bantuan kepada teman-teman lainnya untuk dapat membantu pertanyaan ini, karena sangat banyak sekali. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus ya. Apakah ditetapkan standar 90 untuk syariah dan lughah karena pemerintah banyak supaya bisa mempersempit jalur masuknya? Karena memang itu ada jurusan yang membutuhkan nilai yang tinggi. Ya, itu betul. Betul sekali gitu ya. Memang sengaja peminat banyak. Nah, karena ingin memberikan sistem yang cepat dalam tes dan juga memilih mahasiswa terbaik untuk bisa masuk, jadi dinaikkan nilainya untuk mempersempit jalur masuknya gitu. Jadinya otomatis yang nilai ijazahnya 90 ke bawah otomatis tidak bisa mendaftar gitu. Betul. Oke, toib, ikhwan dan akhwat sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup ya. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.